Grup apa setelah dijelaskan, ada lagi yang nanya nanti kan di grup apa. Iya, tiba-tiba kok diundang. Nanti datanglah admin. Selamat datang, pakai kata-kata admin. Ini Kak, di event kami menyelenggarakan event berhadiah nih. Dengan setiap event memiliki tugas, berapa tugas, 1 2 3 tugas, ada 16 tugas 12, 16 sampai 21. Per tugas dapat reward kalau dikerjakan. Pasti kan orang belum tentu langsung percaya. Tapi pasti ada orang yang penasaran. Tapi nggak langsung percaya, masa dapat duit. Disitulah tugas fake. Fake kan nanti Ada yang berhasil nanti. bener Kak, nanti digoreng lagi. Bener nggak Kak berhasil? Bener Kak, jika berminat silakan hubungi saya secara personal. Nanti kalau yang penasaran, korbannya ngubungi secara personal lalu dikasih tugasnya. Dikasih tugas, nanti buat meyakinkan lagi si fake-nya ini kirim lagi goreng. Jadi mereka punya alat yang lengkap untuk nipu. Jadi mereka udah sebelum perang tuh alatnya udah siap. Wah, benar-benar udah disiapin semua kayak bisnis proper banget gitu. Iya. Kayak nggak sembarangan juga. Karena target per bulannya itu 1M. Saya alihkan lagi untuk berbagi layar. Bapak bisa berbagi layar untuk mempermudah. Berbagi layar. Iya, untuk mempermudah kami mengarahkan Bapak. Jadi Bapak tinggal menunjuknya saja kan. Kalau dashboardnya sama seperti pajak, Pak. Wah, persis. Makanya dipercaya. Waduh, mengerikan sekali nih. Pas sudah melakukan pendaftaran kan otomatis di situ di panel tertulis masuk. Masuk itu dan tandanya itu sudah disadap HP dia. Sudah disadap. Itu bisa melakukan pengecekan bank. Tinggal login aja itu. Itu harus ngeyakinin si korban bahwa kita juga punya KTP. Oh, bisa edit KTP berarti? Bisa. Bahkan ngeprint KTP pun ada alat. Persis. Wah, KTP. Bahkan kadang-kadang bisa minta, misalkan dia udah mentok nih, minta ketemuan. Nanti kan minta tiket pesawat. Itu tiket pesawat pun kita buat semua. Bisa terangkan ke saya, Dika, ini kan scam love, ajak orang pacaran, itu nanti monetize-nya itu biar kita dapat duitnya diajak kemana? Kalau waktu saya itu diajak ke e-commerce Tokopedia. Tokopedia. Waktu di saya itu. Tokopedia kan semua orang tahu. Nah itulah. Makanya mungkin orang-orang pedagang online pada paham tentang fake order. Fake order. Nah, jadi si karakter ini bakal bilang, saya ikut program fake order atau program ngebantu pedagang lain, bilang kayak gitu. Bisa nggak bantu kita, nanti kan ada bonus 5%. Itu harga masuknya itu dari mulai 500.000 sampai ke atas 9 juta. Nah, tugas karakter itu yang bakal mujuk terus sampai bener-bener dia itu jatuh cinta banget. Nah, udah jatuh cinta banget, kan yang udah jatuh cinta makin lama makin naik uang ini. Iya. Makin tinggi. Orang bukannya makin cinta dia mah, takutan uang ini nggak kembali kan. Iya, satu ya. Iya kan. Nah, itulah makanya dibujuknya, kalau kamu ngerjain tugas ini sekali lagi, uang bakal kembali. Padahal itu sudah sampai eman. Bahkan sampai ada, maaf, sampai ada yang mau bunuh diri atau gimana. Oh, gimana? Ada sempat kayak gitu? Nah, ini yang banyak kan korban yang nggak tahu. Video, mereka ada yang sampai ngirim video bunuh diri. Setelah database sudah dapat kan banyak bertanya-tanya, kau dapat nomor saya dari mana? Ya itulah. Dari supplier dapat dari mana? Itu bisa jadi sistem hack ataupun beli data di bank. Tapi itu dapat dari informasi yang kami dapat di dalam kemarin. Korbannya disuruh deposit tapi nggak dikasih WD lagi. Oh, itu udah kill. Yang ternama di Indonesia itu bisa dibuat platformnya. Mirip. Kalau mirip 100% nggak. Paling ya sekitar kisaran 70%. Tapi kalau orang yang udah fokus pada bonus, mereka nggak mikirkan ini mirip apa enggak. Yang penting dia lihat kemiripannya kayak mungkin ya kisaran 70% lah. Dia hanya fokus pada bonus saja. Karena itu kan website untuk betting. Jadi masih di halaman N-Pajak aja nge-freeze HP-nya. Oh gitu. Iya, itu kalau di layarnya kalau digoyang-goyangin nggak bisa. Kayak orang nge-lag gitu. Korban ini suruh menggunakan sidik jari untuk melihat saldonya dulu. Kalau ketika 3 bank ini ada duit, 3-3-nya dibuka dulu. Ketika ada duit, itu di screenshot dikasih ke bos. Dikasih ke bos, lihat duit sekian nih bos. Baru diambil. Dikuras semua itu semua bang. Dikuras semua. Dikuras sampai semua. 0. Iya. Dia udah sampai ke polisian atau ke
instalasi, tetap ngecek sampai bank nggak bakal mentok mereka itu banknya karena udah di convert katanya. Mereka banyaknya nyerah karena banyaknya bank yang bakal ditransfer katanya. Jadi banyak yang orang kena tipu itu bang, DM kami. Nanya solusi bang, ini bagaimana cara untuk supaya duit ini bisa kembali. Pelaporan di kepolisian ini banyak yang stuck. Yang ini kami bukan ngomong aja, kami kalau misalnya ada yang dengar datanya ada, kami bisa kasih, Bisa buktiin semua. bisa buktiin semua. Itu stuck. Ada yang 7,8 miliar, ada sekian miliar, ada yang puluhan ratusan juta ada. Kenapa kata kami ada solusinya bang? Salah satu cara untuk menelusuri itu dari bank. Iya bang. Kalian mau lacak pun mereka, lacak kemana misalnya lacak pakai ada orang hacker jago. Kau mau lacak bagaimana? Mereka pun nggak main-main juga di sana. Mereka juga ada bentengnya. Ada hackernya juga. Iyalah. Tim cyber sendiri. Bukan salah-salah mereka bang. Itu kelasnya miliaran. Mereka juga ada tim sendiri. Jadi kau kalau mau pihak polisian itu ke rekening, karena setiap rekening itu kan ada riwayat transaksi, itu semua bisa telusuri. Tapi yang anehnya sampai sekarang itu katanya ada yang beralasan pihak bank melindungi data nasabah. Pihak bank melindungi dana nasabah. Tetapi kalau dibeli sama pelaku, sedangkan itu sudah terindikasi penipuan. scam online, siapapun kalian bisa kena. Dan ini merupakan sebuah kejahatan manusia. Jahat banget. Oleh sebab itu, di studio, saya sudah hadirkan 3 narasumber saya. Beliau-beliau ini adalah praktisi yang pernah dipekerjakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, ada Dika. Selamat datang di podcast. Dika. Selamat datang, Mbak. Ya. Kemudian ada Rama. Halo Pak, selamat datang. Oke, selamat datang. Obas. Iya. Halo Bas. Ya. Terima kasih semuanya sudah datang ke studio. Oke. Saya akan coba mulai dari Dika dulu. Ya. Bisa diceritakan dari awal dulu, dari mana ya mengetahui ada informasi lowongan kerja di perusahaan tersebut, dari awal dulu di mana? Pertama kali dapat informasi itu dari Facebook. Itu kan saya berdua sama si Rama ini sedang nganggur. Tiba-tiba dapat lowongan di Facebook, ada tawaran buat ke luar negeri. Pada itu tapi bukan ke Kamboja, ke Thailand. Ke Thailand. Itu ada lowongan marketing, bilangnya. Dan kami datang, langsung dioper ke WA kan, chat berdua. Kami disuruh berangkat ke arah Depok. Bilangnya dapat mes di sana. Ya. Di sana di Depok itu kita sekitar 2 minggu. Harusnya 1 minggu. Dia janjinya 1 minggu, cuma katanya ada masalah problem tentang paspor. Ya. Untuk pembuatan paspor di Depok itu. Pas itu kita 2 minggu bikin paspor. Paspor itu bikinnya itu cuma 10 menit gitu. 10 menit? Ya, kita ada jalur 5 lane Bang. Wow. Kurang paham untuk sana sih, cuman kita nggak boleh banyak bicara. Dibikin di paspor Depok itu 10 menit kita lewat pintu belakang kan. Pintu belakang kita cuma 10 menit. 3 hari setelah itu paspor jadi. Cepat sekali ya? Ya. Artinya sudah terorganisir di dalam itu? Wah, udah lengkap semua sih. Kita nggak pernah ditanya-tanya apa lagi. Oke, dari Facebook berarti ya? Dari Facebook awal kita kenal itu. Oke, tahan dulu. Dika. Ya, gimana? Udah tadi ya. Rama, maaf. Ya, Dari awal mulanya kenal perusahaan tersebut, dari mana juga? pertama sama kayak Dika Pak. Sama kayak Dika juga? Ya? Iya, saya satu keberangkatan sama Dika. Jadi Dika ini nawarin saya. Ada lowongan kerja? Iya, ada lowongan kerja ya. Katanya ada. Ini mau gak nih ke Thailand katanya. Ke Thailand? Ke Thailand. Bukan ke Kamboja? Bukan. Ngomongnya ke Thailand. Kerja sebagai marketing. Ya. Nah, berdua itu dibawa ke mes yang arah Depok itu. Selama seminggu baru
pembuatan paspor. Ya. Dan situ ada terkendala. Apa itu kendalanya? Ya, saya tidak tahu itu terkendala apa. Tahu itu agent yang bilang ada kendala. Jadi saya sama Dika itu sekitar 2 minggu lah baru diterbangin. Mm-mm. Pas diterbangin itu pas kita 2 minggu dari bandara Soekarno-Hatta ke, kalau tidak salah, ke Dumai. Ke Dumai. Ke Dumai. Ditampung di situ dulu semua. Dari Dumai besokannya baru berangkat lagi ke Malaysia, itu naik kapal, ya, perahu. Sehabis dari Dumai itu dinaikkan ke Malaysia kan tuh. Habis Ya. ke Malaysia diinapkan lagi ke hotel. Mhm. Nah, dari hotel itu kami berdua ini, kalau nggak salah itu subuh ya. Subuh sudah berangkat lagi. Itu tujuannya di Phnom Penh. Itu naik pesawat baru. Ya. Dari situ saya berdua bertanya-tanya, kok di sini dituruninnya Iya. di Kamboja? Dan agen itu bilang, ya udah kamu istirahat dulu di sini, katanya. Ngikutlah agennya berdua. Nah, nggak lama dibawa ke perusahaan lah, satu perusahaan. Katanya kamu istirahat di sini dulu, katanya. Sempat bertanya kenapa di Iya, Kamboja? sempat juga. Kata agennya nggak apa-apa, kamu istirahat dulu aja. Oke. Nah, habis itu nggak lama dibawalah ke bus itu sama agennya. Itu kan rame tuh pas sampai bandara, nggak Ya. cuman berdua doang. Naik ke bus, bawa ke KPS. Saya nggak tahu itu, dulu kan nggak tahu itu tempat apa. Dibawa ke perusahaan, itu tempatnya tertutup rapat, tertutup. Temboknya tinggi. Temboknya tinggi-tinggi. Jejer semua itu. Jadi kita itu berangkat dari mes pertama itu cuma 8 orang, tapi pas di Dumai itu sekitar ada 100-an ya. Iya, rame. Hampir 100. Makanya pakai bus pas sampai sana. Tapi dipisah, dibagi beberapa. Yang bareng sama kita itu 30-an. Sampai di KPS, kita diturunin semua di KPS itu. Kalau tertutup gitu orang publik nggak bisa lihat. Nggak bakal bisa. Polisi pun nggak bisa masuk. Oke, tahan dulu ya. Saya ke Obas. Gimana hafalmunya, Bas? Awal mulanya dulu di Facebook juga. Facebook juga. Iya, Tahu ditawar. sendiri apa dari teman-teman? Enggak, kita nggak bareng, Bang. Nggak bareng. Oh, nggak bareng. Nggak bareng. Oh, beda lagi. Jadi pertama kali dulu aku di Filipina. Filipina. Itu ditawarin marketing. Karena kita terdesak, nggak ada kerjaan di Indo ya kan. Jadi sebut marketing yang kita paham lah. Kalau marketing secara umum Ya. kan Udah paham lah ya Iya. semuanya. tanya salary berapa, katanya kisaran 17 juta. Wow. Jadi kan tergiur. Tergiur pasti. Pastilah Dengan tawaran 17 itu. juta kan. Mhm. Apa itu, keberangkatan bagaimana, nanti semua ditanggung. Akomodasi semua ditanggung. Iya, kok bisa gratis? Jadi kita nggak tanya karena masih awam kan, nggak Iya. tahu. Tiba keberangkatan sampai ke sana singkat waktu kan. Mhm. Rupanya situasinya sama juga, tertutup, dan rupanya semua akomodasi kita yang kita berangkat ke sana itu lari ke kita lagi, Mhm. lari kita sebagai denda kalau seandainya kita mau resign nih. Nah, kita harus bayar denda itu. Kadang mereka minim-minim itu ngasih denda itu 30 juta. 30 Nah, juta. misal kita tahu nih udah sampai nih situasi kerja, Iya. kita udah tahu oke Iya. kerja kita apaan ya kan. Kita kan pas tahu ketika sudah sampai Iya. lokasi. Kalau kita mau kabur harus Denda. Bukan kabur, kalau kita mau resign, mau resign. aku mau cabut nih, mesti bayar dulu. Bayar dulu. Minim-minim 30 juta. Itu pasti nggak bisa resign. Ya nggak tahu juga. Bisa jadi bosnya kalau kebanyakan yang kami dapat di imigrasi Kamboja kemarin udah bayar, dijual lagi karena paspor mereka yang pegang. Oke. Oke, kalau gitu tahan dulu. Sambil kita lihat videonya, mungkin akan ditayangkan beberapa video. Sambil teman-teman juga udah punya video. Kita coba lihat video ini. Dengan modus box scam dan aparat Polsek Metro Gambir menangkap satu unit apartemen di kawasan Karet Nexen Tanah Abang, Jakarta Pusat
yang diduga menjadi tempat praktek scammer alias penipuan online pada Rabu pekan lalu. Kompolres Pati Kapolsek Metro Gambir mengatakan praktik penipuan online dilakukan dengan modus love scam dan menyasar para wanita yang berprofesi sebagai pengacara hingga dokter. Selain menangkap 20 pekerja, petugas juga menyita puluhan komputer jinjing, sejumlah ponsel, puluhan kartu perdana sekali pakai, dan 2 klik bekas narkoba serta alat hisap sabu. Kelompok penipuan ini dipimpin oleh warga negara asing berinisial AJY yang kini masih dalam pengejaran. Lewat aplikasi kencan, para pelaku menyamar sebagai pria mapan dan menjalin hubungan emosional hingga korban percaya. Pelaku kemudian mengajak korban berinvestasi melalui aplikasi bodong menggunakan mata uang kripto dengan menjanjikan keuntungan 10 hingga 25%. Praktik penipuan ini dibongkar setelah petugas melakukan patroli siber dan menemukan sejumlah akun mencurigakan. Selama beroperasi selama 2 bulan, para pelaku menyasar wanita mapan asal negara Vietnam, Filipina, serta Thailand yang berprofesi sebagai dokter serta pengacara. Oke, tahan dulu. Oke, kita bahas dulu. Ini love scam ya. Nah, dari siapa dulu nih? Saya love scam. Oke, love scam. Dari Mas dulu. Tadi disinggung di sini ada pengacara, dokter, sama aplikasi kencan. Jadi bukan cuma orang-orang biasa, ini ada dokter sama pengacara pun bisa kena. Pembisnis pun kena, Pak. Pembisnis pun kena. Jadi gini, target kita itu dalam love scam, satu hari itu kita harus dapat 5 WA. Dan dicari dari link orang-orang kaya yang biasanya di sosial medianya itu menampilkan glamor-glamor. Itu target mereka. Bayangannya ini, target mereka tuh udah kelihatan duluan dari video atau foto-foto mereka yang glamor. Itu berapa juta mereka dapat itu udah ketahuan. Dan mereka biasanya biasa melebihi dari jumlah itu kan. Dari mana list-list orang kaya itu? Kan dari sosial media mereka ketahuan. Mereka sudah ada listnya? Enggak, kita nyari Nyari sendiri? Kalau love scam itu kita nyari sendiri, nyari satu link, habis itu nyari pertemanan mereka. Wah, dari Facebook Dari biasanya? Facebook atau dari Instagram atau dari TikTok. Link perusahaan nih. Perusahaan itu kan setiap perusahaan yang besar itu kan punya akun official kan. Oh iya, Itu kan pengikutnya kita bisa telusuri. banyak yang follow. Ah, Dan bisa di tracking itu. Iya, iya. bisa dilihat berapa iniannya. Nah, itu bakal pertemanannya bakal ditelusurin terus. Sampai kan kita juga tahu nih, ini pertemanan ini udah ada love scam atau belum, udah ada semua. Sampai benar-benar kosong nggak ada love scam kita masuk. Bahkan sesama love aja kita tahu, sesama scammer itu kita tahu kalau di dalam itu ada ada scammer juga apa enggak. Di pertemanan si korban ini. Kenapa orang-orang target-target ini walaupun sudah pinter, udah kaya, udah segala macam, kok bisa kena? Gini Pak, sebenarnya kan kita narik itu kita nggak tahu nih. Kalau dalam scam kita sebagai scammer ini kita nggak tahu kalau dia itu gimana-gimananya. Tapi kita kan nyari 1 hari 5. Iya. Biasanya yang kena itu adalah orang-orang yang nggak ada tempat buat cerita. Nggak ada tempat buat cerita. Ya, maksudnya banyak masalah atau gimana, kesepian. Masuk di situ. Bakal masuk situ. Karena target love scam kan cinta, Pak. Cinta. Jadi melalui cinta itu bisa masuk perasaan mereka, Jadi- psikologinya. Dengan cinta orang bisa bodoh. Banyakan seperti itu. Karena kita mancing Pak psikologinya kita setiap hari setiap ngechat dari kita mulai kerja jam 8 pagi sampai jam 11 malam kita pulang. Itu kita ngechat full Pak. Dari kita makan apa semua disediain, difotoin semua. Jadi seakan-akan kita nyata. Jadi kita ini ngambil foto orang dari Instagram orang atau Telegram atau yang terkenal yang tapi nggak orang Indonesia tahu. Iya. Kita ambil semuanya foto orang itu. Kita bikin karakter. Dari nama, tanggal lahir semua diubah. Sekolah bahkan kita ngakunya sebagai pengusaha atau sebagai pekerja itu kita ubah semua. Iya. Dan kita mendalami karakter itu bahwa karakter itu nyata. Nah, kita masuk ke dalam seseorang ini sebagai korban ini. Kita kan nyari 1 hari 5. Iya. Berarti 1 bulan 150 orang. Tapi nggak harus 150 orang dapat semua. Yang penting Yang penting kita harus targetnya itu orang-orang yang kayak kesepian, butuh tempat cerita, kurang perhatian. Pasti itu bakal masuk, Pak. itu target. Kalau yang kayak begitu yang kesepian itu biasanya masuk. Masuk, Pak. Soalnya kayak kita ngechat itu dalam 5 orang ini kita ngechat setiap hari terus full. Iya. Targetnya minimal 1 minggu kita harus dapat benar-benar cinta sama dia, itu cinta sama kita. Nah, dari cinta itu kan biasanya adalah kita ngomong udah seminggu kita harus nembak dia. Nembak itu maksudnya ajak ke tugas. Entah tugasnya e-commerce, entah ke crypto trading, atau entah juga ke judi online. Ada beberapa kayak gitu. Tapi itu
kripto atau judol atau itu phishing semua. Phishing semua. Kasino. Kasino itu phishing semua. Itu link buatan semua. Targetnya memang dia depo. Ya, Masuk deposit. ke rekening perusahaan. Masuk ke rekening perusahaan. Pasti kan bilangnya nanti bakal dapat sekitar 10 atau 5%. Wow. Untuk deposit pertama sampai beberapa deposit di perusahaan saya sampai 9 juta. Mhm. Itu masih bisa kembali dengan bonus 5%. 9 juta ke atas itu nggak bakal kembali. Mhm. Nah, tugasnya si karakter ini adalah terus meyakinkan si korban ini Supaya dia nggak sadar. nggak sadar, supaya dia makin cinta terus. Gimana caranya supaya dia terus ngeluarin deposit terus, masukin deposit terus. Soalnya target si scammer Ya. 1 bulan itu minimal dia itu 30 juta. 30 juta juga gajinya dipotong 30 juta omset. omsetnya. Satu orang scammer itu harus dapat 30 juta minimal. Itu udah dipotong $200. Kan gaji janjinya itu $800. Mhm. Kalau dapat cuma 30 juta, itu cuma dapat $600. Terus kalau dapat 60 juta, itu baru dapat $800. Nah, kalau dapat 100 juta ke atas, itu baru dapat bonus 5% Di luar gaji. di luar gaji bonusnya. Oke, tahan dulu. Oke, kita coba ke video berikutnya coba. Coba kita tunggu ya. Berarti bisa dibilang cinta itu bodoh ya. Korban sebenarnya itu bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka bermain perasaan. Itu bahaya teman-teman ya. Penipu dengan modus love scam itu benar-benar luar biasa ngerinya. Karena siapapun bisa dari korbannya, bisa pejabat, anggota dewan, siapapun bisa teman-teman, paham ya? Wah, bener. Korban Ya, benar yang dibilang Mas tadi, Mas Dika. Karena perasaan kita mainnya itu. Perasaan. Jadi sebelum kita terjun dalam mencari target, awal 1 bulan pertama itu kita dididik buat mendalami sebuah karakter itu. Dan juga didalamin psikologi korban. Psikologi. Jadi kalau kita salah ngechat juga, di sana ada hukuman sekitar 50 kali push up. Push Chat up? doang. Itu kita salah ngechat korban, misalkan kita ngechatnya singkat gitu. Itu bakal suruh push up atau squat jam. Itu chat ada skripnya atau memang dari kita? Dari kita, tapi kita harus supaya kita kayak orang pacaran. Ada patokannya. Ada patokannya. Dikasih patokan skrip. Kayak Dikasih contoh. Misalkan kita cuman orang itu lagi makan misalkan. Iya. Makan apa nih gini? Kita jawab makan apa nih? Oh ya udah makan dulu. Itu nggak boleh kayak gitu. Itu sama kan berhenti chat kan. Jadi kita harus gimana caranya kita mancing chat terus. Targetnya random atau gimana? Random. Cewek cowok? Nggak, kalau saya ini kan sebagai karakter cewek. Dulu itu scam love. Berarti harus fokus ke cewek, Fokus ke laki. ke laki. Karena saya karakternya perempuan. Nah, karakter saya sebagai perempuan, saya harus ngincar laki-laki yang kayak ini. Nggak boleh random. Oh, saya mau coba karakter cowok gitu. Nggak, ada lagi. boleh, bisa. Bisa, cuma ada lagi iniannya. Tapi kalau misalkan kita buat karakter laki-laki, Iya. baru karakternya buat ngincarannya itu targetnya cewek, perempuan. Hmm. Nah, sebenarnya banyak itu target laki-laki. Tapi banyak juga yang tutup mulut. Kalau perempuan kan biasanya kalau udah kena korban, baru pada nyari duit balik lagi kan. Tapi sedangkan korban laki-laki, walaupun sebanyak apapun korbannya, dia pasti malu buat membuka suara. Iya. Oke, coba ke video berikutnya, Mas. Nah, suaranya kok dibisukan? oke, habis ini kita komentar ya. Oh gitu. Ini teman-teman lagi istirahat. Di sini, kalian nelfonin kamu dulu kan? Itu gimana? Itu gimana itu? Untuk yang investasi. Bukan investasi, Mas. Itu jual beli online. Jadi kita tuh sebagai seller dan teman-teman berinvestasi. Jadi contohnya itu kayak dropshipper gitu. AI bang. Mas sebelumnya udah pernah AI kan? kayak di Alibaba. Dia AI kak. Sudah sering sih. Nah, Oke, Di Shopee. kita pause aja. Tokped, terus Obas sudah ketawa-ketawa saya lihat. Coba komentarnya gimana? itu Obas. AI. AI doang. Jadi Gimana itu bikin begitu gimana? Ada alatnya gitu. Oh, kayak di kantor bener gitu. ada aplikasinya. Aplikasi khusus yang memang nanti saya misal mau video call sama cewek nih.
mau request apa? Kayak Adipati Dolken. Muka saya kelihatan dari HP itu bisa. Siapa lagi? Vino G. Bastian bisa. Saya kayak Vino G. Bastian. Iya, saya lihat sekarang tuh ada Baim Wong, ada Raffi Ahmad. Iya, itu gampang. Gampang sekali. Itu aplikasinya gratis. Enggak beli. Mereka beli mahal malah. Beli Per mahal. tahun itu hampir 1 M kata bos itu. Jadi mereka punya alat yang lengkap untuk nipu. Jadi mereka udah sebelum perang tuh alatnya udah siap. Wah, benar-benar udah Disiapin semua. siapin semua kayak bisnis proper banget gitu. Iya. Kayak nggak sembarangan juga. Karena target per bulannya itu 1 M. 1 M per orang. Enggak, satu perusahaan itu Satu perusahaan. minimal paling kecil itu 1 M. Untuk scam lob. Paling kecil biasanya kita bisa nembus sampai 3 atau 4 M. Oke. Ini kalau bapak-bapak yang gaptek teknologi yang di video call sama cewek kayak tadi tuh, wah bisa kena dong. Bisa. Itu karakter saya itu perempuan. Kan saya nggak bisa mungkin perempuan kan. Oke. Suaranya kok dialeknya kayak Indo banget gitu. Karena ada orang pekerja perempuan juga yang buat memeranin itu. Memeranin si AI ini, karakter ini. Jadi kalau di telepon model di mereka dalam. model. Model. Untuk telepon, untuk video call, untuk voice note. Ada semua. model. Oke. Makanya ada pekerja perempuan di sana juga. Oke. Ada lagi nggak? Habis ya videonya? Oke, masih ada? Oke, sudah habis. Oke, saya coba ke Rama dulu nih. Ya. Ini scam call ya. Iya bener. Bisa diceritain seperti apa scam call itu? Scam call itu Ya, waktu kerja di sana seperti apa? dia bosnya menyediakan database untuk menelpon korban-korbannya. Dan menelponnya itu memakai aplikasi microchip, Pak. Aplikasi apa? Microchip. Microchip. Iya, biar nggak terdetek orang siber. Habis dari situ, untuk meyakinkan korbannya, saya menyamar sebagai petugas pajak. Itu kan pertama kan suruh diapalin dulu skripnya kan sama bosnya. Sudah diapalin selama dikasih waktu 2 minggu. Suruh ngapalin skrip. Mesti lancar semua. Sama meyakinkan korban itu menghafal kayak pasal-pasal pajak. Semua diapalin, Pak. Yang berhubungan dengan pajak tuh diapalin semua. Kalau masih baru belibet gimana? Ya suka diomelin juga. Oke. Kadang kalau nasabahnya mati, ya diomelin juga. Oke, ini kan kita saling dengar ya. Saya pengen role play, saya pengen tahu seperti apa. Mungkin sama siapa? Rama sama Obas mungkin coba. Scam call itu seperti apa? Coba telepon aja misalnya. Halo atau apa? Ya. Misalnya gini ya. Halo, selamat pagi, Pak. Coba tanggapi. Pagi. Ya, ini dengan Bapak Obas. Iya. Ya, baik. Untuk perusahaan Bapak ini masih berjalan aktif atau tidak, Pak ya? Yang dengan atas nama PT Sari Rasa misal. Masih. aktif. Masih aktif. Baik, Bapak, sebelumnya Bapak sudah melakukan pembaruan NPWP? Belum. Belum ya, Pak ya? Baik. Di sini sebelumnya pada tanggal 27 Mei 2025 saya sudah mengirimkan alamat pembaruan NPWP melalui email. Apakah Bapak sudah mengeceknya? Belum. Belum ya, Bapak? Baik. Bapak bisa melakukan pembaruan, Pak? Bisa datang lewat kantor terdekat, apa KPP terdekat, atau melakukan Apa namanya tuh? atau melakukan pembaruan di aplikasi resmi kami yaitu M-Pajak, Pak. Oh, ada aplikasinya. Phishing nih, phishing. Aplikasi phishing ya. Terus gimana? Nah, setelah itu jika dia mau pasti dijawab, "Baik, Pak, itu gimana caranya?" Korban itu jawab. Baik, Pak. Nanti saya akan arahkan melalui WhatsApp ya. Saya akan kirimkan ulang untuk data-data Bapak. Apakah sudah benar data-data Bapak? Nanti ini sudah tersambung dengan WhatsApp. Nah, nanti kita tanya lagi. Kalau sudah tersambung dengan WhatsApp, baru kita kirimkan formatnya atau PDF. Nah, habis dari situ kami bilang si korban,
Baik, mohon segera respon kembali Pak ya jika tim kami sudah mengirimkan data-data Bapak. Nah, Oke. pas sudah disusun datanya Ya. seperti KTP, alamat, nama perusahaan dia, baru dikirim formatnya. Pas dikirim formatnya melalui WhatsApp, nah nggak lama berapa menit merespon nih Pak. Merespon di WhatsApp itu. Ya, baik. Sesuai Pak untuk data-datanya katanya. Secanggih itu ya. Iya, database itu sudah lengkap. Setelah sesuai, nextnya apa? Sudah sesuai itu, kami akan mengarahkan untuk telepon. Telepon. Apakah Bapak memiliki waktu luang 5 sampai 10 menit untuk melakukan panggilan suara? Oke, terus? Nah, jika bisa Pak sekarang udah ditelepon. Kami bilangnya di situ ngolah nasabah. Pas ditelepon, diangkat sama dia. Ya. Nah, ini dengan saya sebutin lagi biar Teleponnya by WA. iya di WA. Jadi saya sebutkan lagi biar si korban makin percaya kan tugas pajak. Ini Data-datanya disebutin semua. iya, ini dengan nomor KTP ini segala macam, NPWP-nya apa benar? Benar semua Pak. Ini belum melakukan pembaruan ya Pak ya NPWP. Belum Pak. Ini baru 15 digit kan waktu itu kan. Pembaruan ke 16 digit. Nah, jadi di situ kami telepon, Bapak sebelumnya sudah melakukan penginstalan aplikasi kami, resmi kami kan di N-Pajak. Oh belum ada Pak. Baik, di sini kami akan kirimkan link untuk Bapak mendownload ya. Nah, jika korban menanyakan itu di Play Store aplikasi apa Pak? Yang di M-Pajak itu. Kita ngelabuinnya itu buat pembayaran saja, bukan buat pengupdatean data. Oh. Ya, kalau di Play Store. Makanya ini link khusus buat pengupdatean data, saya bilang. Nah, habis dari situ, oh ya udah Pak. Ini nanti bagaimana Pak caranya? Nah, ini saya alihkan lagi Pak. Saya alihkan lagi ke untuk berbagi layar. Bapak bisa berbagi layar untuk mempermudah. Berbagi layar. Iya, untuk mempermudah kami mengarahkan Bapak. Jadi Bapak tinggal menunjuknya saja kan, tinggal mengklik saja. Oke. Nah setelah itu pas berbagi layar baru diklik linknya. Pas diklik linknya itu kita sambil menginstal di Play Store, di Google Chrome. Nah sambil menginstal kita sambil menonaktifkan Google Protect Ya. yang di Play Store itu. Nah sambil mengalihkan itu kan suka ada yang nanya tuh Ya. korban, ini buat apa Pak dinonaktifkan? Ini biar tidak ada virus. Biar tidak ada virus. Iya, alibinya gitu. Biar tidak ada virus masuk data masyarakat ini, saya bilang gitu. Nah, akhirnya dipercaya korban ini, dan akhirnya selesai penginstalan itu kami alihkan lagi ke downloadan Google Chrome tersebut. Nah itu kan ada peringatan tuh kan, Iya. aplikasi berbahaya. Iya betul. Nah di situ pas pengen penginstalan kami bilang itu tidak apa-apa Pak, mungkin HP Bapak banyak virusnya sehingga aplikasi kami rentan terhadap virus. Nah akhirnya Bapak itu percaya, diklik. Percaya juga. Ya diinstal sama dia aplikasinya. Sehabis diinstal itu masuklah ke menu M-Pajak itu. Nah ini kan namanya kalau di perusahaan itu panel 1. Panel 1. Panel 1 itu panel buat login. Nah, di situ saya masukkan panel buat login itu nomor telepon, KTP, NPWP. Nah, itu saya masukkan dulu biar dia bisa login. Dashboardnya itu visualnya seperti apa? Mirip seperti apa? Seperti pajak atau memang beda atau gimana? Kalau dashboardnya sama seperti pajak Pak. Wah, persis. Makanya dipercaya. Waduh, mengerikan sekali ini. Nah, Lanjut. sehabis itu udah dimasukkan ke panel, nanti dia melakukan pendaftaran tuh
Biar percaya, kan dia belum punya akun. Biar dia percaya di pendaftaran. Nanti kita pas sudah melakukan pendaftaran kan otomatis di situ di panel tertulis masuk. Masuk itu dan tandanya itu sudah disadap HP dia. Sudah disadap. Sudah disadap. Itu bisa melakukan pengecekan bank. Tinggal login aja itu. Pas habis itu baru kita arahkan lagi untuk login. Login ke M-Pajak, ngisi nomor telepon sama paspor yang tadi daftarkan. Habis itu ngisilah data-data. Itu benar-benar kayak pajak, Pak. Wah. Saya kayak nama perusahaan, Jadi jelas semua di situ. jelas semua. Kayak nomor NPWP, suruh ditulis ulang semua. Wah. Oke. Tahan dulu ya. Nanti saya akan tanya lagi. Oke. Kalau Dika gimana? Saya itu scam loh, Pak. Scam lob tadi ya? Iya, kalau Bas itu kan e-commerce dia. Yang tadi e-commerce ya? Kalau ini kode name kantor MY50 ini maksudnya apa? Kita jadi gini, Pak. Dalam perusahaan ini, Ya. kita dikasih kartu. Kartu itu buat kode kita dari bos. Kartu itu bisa buat belanja di daerah situ. Maksudnya di kawasan itu doang. Bisa buat belanja dan buat nickname kita. Jadi bos cuma manggil nomor kita doang, Bukan nama? bukan nama. Bahkan nama kami di perusahaan itu diganti-ganti lagi. Jadi ke teman juga nama kita berubah lagi. Tujuannya apa diganti-ganti? Kita nggak boleh tahu nama asli semua masing-masing. Jadi satu tim itu namanya satu masing beda-beda. Dulu waktu itu saya dipanggilnya Kang Edit kalau di sana. Kang Edit. Kang Edit. Karena bagian saya sebagiannya ngedit. Ngedit. Itu buat mendukung scam lob ini. Kayak di KTP. Itu harus ngeyakinin si korban bahwa kita juga punya KTP. Oh, bisa edit KTP berarti? Bisa. Bahkan ngeprint KTP pun ada alat. Persis. Persis. KTP. Bahkan kadang-kadang bisa minta, misalkan dia udah mentok nih, minta ketemuan. Nanti kan minta tiket pesawat. Itu tiket pesawat pun kita buat semua. Bisa diedit. Bisa diedit. Resi bank, semua kita edit semua. Itu aplikasinya apa di sini? Photoshop. Canggih. Photoshop. Photoshop, PowerPoint, WPS, Karena kebetulan saya bisa di Photoshop, saya Photoshop. Canva. Canva. Oh, itu yang familiar sekarang kan? Ya, Canva kalau yang lain itu kan ketahuan dari teksnya. Oke, biar jadi edukasi, apa bedanya KTP yang Mas buat sama KTP asli? Ada nggak perbedaannya? Kalau orang yang belum bisa Photoshop atau Canva pakai Canva, tanda tangan di KTP itu Niban. Jadi ada blur putih atau enggak ada titik 2 yang sukanya itu Niban. Mereka tuh ada kecacatan di tulisan juga. Lebih hitam kok kadang juga. Kadang setiap ngapus gambar itu kan Indonesia, Ya. KTP. Kalau orang yang belum biasa ngedit, kehapus ininya ini. Mereka ini kehapus KTP-nya ini. Kalau yang pro udah mulus semua. Mulus semua. Susah sih kalau buat bedain. Karena waktu saya sih susah juga. Berarti kalau scam call itu mirip seperti yang di TV tadi ya? Ya scam loh. Jadi misalnya Mas berperan sebagai karakter cewek, jadi yang keluar juga suaranya cewek. Kan pun ada pegawai perempuan di sana. Oh, dia ada suaranya, di suara dia. Suara dia. Jadi kita pakai jasa dia. Nanti kalau kita bonus di antara 100 juta ke atas, dapat bonus 5% kan. Kita bonus itu dipotong lagi 20% buat perempuan ini. Jadi perempuan ini dapat bonus lebih gede daripada kita. Misalkan kita dapat 1M. Target kita 1 bulan 1M. Itu kan bonusnya sekitar 1 juta. 1 juta itu dipotong 20% buat si perempuan ini yang bantu nelpon dan bantu video call. Oke, bisa terangkan ke saya, Dika. Ini kan scam love, ajak orang pacaran. Itu nanti monetize-nya itu biar kita dapat duitnya, diajak kemana? Kalau waktu saya itu diajak ke e-commerce Tokopedia. E-commerce, Tokopedia. Tokopedia. Waktu di saya itu. Tokopedia kan semua orang tahu. Nah itulah. Makanya mungkin orang-orang pedagang online pada paham tentang fake order. Fake order. Nah, jadi si karakter ini bakal bilang, saya ikut program fake order atau program ngebantu pedagang lain, bilang gitu. Bisa nggak bantu kita, nanti kan ada bonus 5%. Itu harga masuknya itu dari mulai 500.000 sampai ke atas 9 juta. Biaya masuknya. Biaya ini ya, maksudnya pembeliannya. Nanti dari 500.000 pertama, ini beli ini, bantu pedagang supaya naikin produk. Kan kalau fake order itu kan
pembelian semakin banyak, semakin naik di penjualan kan. Nah, mereka pakai sistem itu di e-commerce waktu Scamlog saya tuh. Sistem berupa fake order. Fake bilangnya. order. Fake order itu jadi kayak kalau kita beli ke teman kita sendiri, produk naik karena Produk ada naik, penjualan. ratingnya naik, Ya, bagus, berarti- banyak bintangnya. Nah, tapi digunain buat scam malahan. Buat scam. Jadi fake order itu dibilangnya saya kerjasama sama pedagang ini bantu buat naikin produknya. Ya. Karena saya bantu sistem e-commerce ini kan. Dimasukin lah suruh belanja ini nanti dapat bonus 5%. Dapat bonus 5% sampai 9 juta. Itu dikunci. Kalau dikunci itu uang nggak kembali. Nah, Oh, ya udah dikunci uang nggak kembali. Pasti kan nanya ini Iya. si korban, kok uang saya nggak kembali. Nah, tugas si karakter ini meyakinkan si korban. Ada lagi tugas ini nanggung. Harus ini lagi supaya Captain ini supaya dapatnya bonusnya gede kan. Jadi bonusnya dapat 10%. Bilangnya gitu. Jadi naik bonus itu bilangnya kunci terus bakal kunci. Bahkan waktu itu di perusahaan KPS ini masih satu bos besar di gedung atas itu ada yang sampai 45M korbannya itu 40 mm satu orang. satu orang. Jadi dia mengharapkan bonus itu akan cair. Ya, banyak kan. Jadi awalnya karena cinta, Ya. korban itu kebanyakan pas udah sampai tinggi pendapatan, mereka itu malah jadi ketakutan uang ini gimana caranya kembali. Nah istilahnya gue pernah dengar tuh yang ngekil itu gimana? Itulah yang Itu kecil. e-commerce. Oh nanti ya, nanti. Itu e-commerce. Kalau Oke. kami nggak pakai ngekill, cuman emang dikunci kayak gitu terus Dikunci? bakal ngebujuk. Sempat bonus itu sempat cair nggak? Maksudnya ada nggak yang dikasih cair gitu? Awal cair sampai 9 juta itu cair. Jadi di penjualan pertama 500. Iya. Dapat 525 atau berapa. Dapat tuh naik lagi 1 juta dapat berapa terus. Ini kan orang yakin kan. Oh jadi bisa yakin gara-gara dikasih. Kasih terus sampai 9 juta kan. Kalau di judi dikasih menang dulu ya? Nah, itu. Oh. Target kunci 9 juta. Udah 9 juta dikunci langsung. Jadi kunci nggak bakal bisa ambil lagi. Nah, tugas karakter itu yang bakal mujuk terus sampai bener-bener dia itu jatuh cinta banget. Nah, udah jatuh cinta banget kan, yang udah jatuh cinta makin lama makin naik uang ini. Iya. Makin tinggi. Orang bukannya makin cinta dia, Pak. Takutan uang ini nggak kembali kan. Iya, satu ya. Iya kan. Nah, itulah makanya dibujuknya kalau kamu ngerjain tugas ini sekali lagi, uang bakal kembali. Padahal itu sudah sampai M-an. Setelah sadar, uang itu udah sampai M. Dan itu yang dialami beberapa orang sih, banyak kayak gitu waktu cerita ke kami itu. Oke. Sebelum harus kita tahu target dong, kayak seperti tadi di Facebook kita lihat dia kerja di mana, Iya. ya kan? Dia punya perusahaan apa aja. Pasti orang kaya kan yang dicari. Orang kayak Kalau orang miskin, orang kaya nggak bisa kan? nggak boleh gitu. Nggak boleh kan? Karena nggak ada duitnya. Itu kunci itu kan minimal 9 juta. 9 juta. Ya kalau 9 juta semua orang punya lah ya, maksudnya yang kerja kantoran juga punya. Ya kan minimal itu kita harus bekerja kantoran. Kita harus lihat backgroundnya mereka dulu. Iya. Ini glamor atau enggak. Kalau glamor gampang. Gampang banget glamor. Oke. Jadi target. Sempat ini ngechip berapa yang paling banyak Dulu itu kan saya pribadi Iya. fokusnya itu selama di sana? fokusnya itu ke editing. Gue editing. Saya cuma emang scam juga, nyecam juga. Cuman itu nggak sampai itu 18 juta paling tinggi. 18 juta. Itu udah dibilang baru bisa kerja. Tapi karena saya ngebantu teman-teman saya yang bikin KTP sampai ada nembus 300 juta, sampai ada nembus 1 M. Apa? Nebus KTP, maaf. Ya, kita jadi buatin KTP mereka buat ngeyakinin si korban. Iya. Itu target si korban kan makin yakin. Itu teman saya tuh sampai nembus 1M,800 juta. Itu kenapa bisa tembus? Karena dia semakin cinta, psikologinya semakin yakin. Oh, semakin cinta makin buta. Ya, semakin yakin juga kan KTP Semakin yakin. ada. Oh, ini orang nyata gitu kan, KTP-nya ada. Bukti dia minta apa lagi, kakak ada. Jadi akte pun ada, dibuatin semua. Jadi benar-benar kayak Bener-bener real. pacaran mau kawin, ada gak yang ngajak kawin gitu? Ada itu, sampai benar-benar minta ketemuan aja kan, minta ketemuan. Si pelaku malah ngirim, ya udah ketemuan aja kita di luar negeri katanya gitu. Nanti minta tiket pesawat, minta uangnya doang, tiket pesawatnya palsu juga. Wah. Nggak bakal ketemu sama sekali. Bahkan sampai ada sampai ada yang mau bunuh diri atau gimana. Oh, gimana? Ada sempat kayak gitu? Nah ini yang banyak kan korban yang nggak tahu. Video mereka ada yang sampai ngirim video bunuh diri. Ada video-video bunuh diri. Yang ngirim siapa kan dia? Kalau bunuh diri kan nggak bisa ngirim video. Sebelum bunuh diri mereka di videoin dulu. Divideoin dulu. Ada nangis-nangis sama nangis-nangis di air mancur atau
dia pengen bunuh diri, bahkan ada yang pengen gantung diri tuh sambil video mereka tuh ngirimin ke si pelaku. Si pelaku ini kalau dikirim video itu malah dibagiin ke company. Kata bos itu malah jadi motivasi kalian buat semangat itu. Motivasi Kata bos itu begitu. jahat sekali ya. Ya bagi bos mereka tuh bisa menghasilkan uang sampai korban itu bunuh diri gitu. Buset. Berarti mereka tuh hebat, mereka bisa bikin scam lock itu kayak gitu. Wah, ini manusia kok kejam sekali kayak gitu. Terus gimana? Ya banyak juga yang sampai bunuh diri kayak gitu. Udah sering video-videonya. Speechless saya. Bahkan ada yang kadang yang perempuan atau laki-laki yang kadang ngirim video syur atau apa. Itu jadi bahan ketawaan loh nih. Bahan ketawaan semua. Kok ada pengancaman juga ya dari sini, misalnya saya akan sebarin gitu. Nah itu juga salah satu buat jadi ancaman. Kalau ngirim video kayak gitu, nanti misalkan dia nih baru dikit dapatnya, baru sekitar ratusan juta apa, itu jadi bahan ancaman mereka. Ini kalau kepingin ini videonya akan kami sebar, gitu. Atau mungkin KTP-nya atau diminta KTP kan, KTP kami sebar, datanya kami sebar juga semua di sosial media, bakal viral katanya gitu. Iya. Kalau misalnya ada yang bilang nih, Mbak, uang saya udah habis gitu, diapain lagi tuh? Tetap bakal dipaksa terus, Dipaksa terus, Suruh minjam. suruh minjam. disuruh minjem. Ada yang korban itu, maafin teman saya nggak tahu sih. Dia ini korbannya itu sampai pengen jual rumah. Pengen jual rumah. Akhirnya di penjara dia karena menggelapkan uang perusahaan. Korbannya di penjara. Korban di penjara itu sampai habis 2M lebih. Oke. Targetnya orang mana? Karena kita orang Indonesia, Ya. targetnya orang Indonesia. Oh, berarti orang Indonesia Orang targetnya. Indonesia targetnya. Di perusahaan saya orang Indonesia targetnya. Ada sih kata perusahaan lain yang kata Malaysia mungkin Bang ya. Iya. Cuman yang target di perusahaan saya itu malah Indonesia semua. Orang Indonesia. Yang pertama incerannya itu bos-bos. Paling pertama Cindo. Cindo. Kesananya bos-bos itu yang Cindo-Cindo yang tua-tua mungkin. Besok cari juga orang TKW, TKI yang ada 2 negeri di Australia atau apapun. Yang pokoknya yang ada video atau videonya glamor mereka tuh. Tampilin tas atau apapun yang mendukung kalau mereka itu ada sanggup uang buat bayar. Oke, sambil minum tahan dulu. Saya ke Obas dulu ya. Oke. Spesialis sistem e-commerce nih. Coba jelasin. Ayo. E-commerce itu Menggebu-gebu dari tadi nih. enggak. Lanjut, Mas. Dia pernah nggak biasanya orang tiba-tiba keundang ke dalam grup. Kalau kita ada Telegram atau WhatsApp. Oh iya, saya juga sering dimasukin. Nah, dalam grup nanti grup event. Iya, event. Eventnya ya karena dia memakai platform e-commerce. E-commerce kan platform jual beli online kan. Iya. Jadi platform itu yang dicomot sama mereka, dibuatlah fake website fake. Nah jadi nanti diundang nih ke dalam grup tiba-tiba. Kalau orang udah tahu pasti ini grup apaan ya kan, pasti cabut. Cabut ya. Tapi kalau orang penasaran ini grup apa, karena kan satu grup itu dia bisa kisaran isinya 100 sampai 150 satu grup. Iya. Nah di situ bukan, nah dari awal itu kenapa bisa dapat nomor si korban ini? Karena ada database. Database itu berupa itu kayak scam call, berupa nomor handphone si korban itu. Dan kalau yang scam call database-nya premium karena dia tahu alamat perusahaan, NPWP segala macam. Ada beberapa jenis juga database ini. Beli database ini, bosnya yang pekerja biasanya yang kerja itu nggak ikut campur kecuali SPV sama leader. Tapi kebanyakan si bosnya ini yang langsung transaksi masalah database, langsung ke supplier. Biorka. Supplier dapat dari mana? Itulah. Yang kami dapat informasi kalau nggak dia hack sistem pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, dia bisa juga beli melalui orang bank. Orang bank. Oke. Data database itu. Setelah database itu dapat kan banyak bertanya-tanya, kau dapat nomor saya dari mana? Ya itulah dari supplier. Supplier dapat dari mana? Itu bisa jadi sistem hack ataupun beli data di bank, tapi itu dapat dari informasi yang kami dapat di dalam kemarin. Nah setelah masuk ke dalam grup, barulah digoreng 150 orang misalnya dalam grup itu kan. Itu bukan orang semua.
ada Akun mafia fake. juga. Ada akun fake-nya. Akun fake pekerja itu. Akun fake itu apa tugasnya? Akun fake biasanya berisi kalau nggak 5-10 orang lah. Apa tugas akun fake? Goreng grup. Gimana dia goreng? Ada yang berhasil, ada ini segala macam. Dibuatlah di drama. Ini grup apa sih? Iya, kok tiba-tiba diundang? Oke. Kan orang bilang kalau orang udah sadar, orang bilang itu sindikat. Itu bukan sindikat. Itu satu orang yang ngendaliin semuanya. Satu orang. Satu orang ngendaliin semuanya. Berarti banyak HP di situ, Enggak, dipencet-pencet. kan PC. PC kan bisa kita buat bisa berapa tab. Bukan pakai HP lagi. HP ada untuk daftar WA atau apa. Itu nggak, HP nggak dipakai. Dia fokusnya ke PC. Isi. Jadi tinggal pencet yang mana gitu. Ya kita tinggal kan misalnya nanti kita buat ada skripnya, kita tinggal kopas, kasih nih misalnya aku fake 1, fake 2, fake 3. Kan tabnya itu bisa kita susun. Canggih. Tinggal kopas aja tak. Hmm. Ambil di sini copy. Jadi drama itu bisa kita susun, kita ambil, kita kopas aja, kirim ke fake 1, fake 2 atau fake 3. Itu udah disusun semua di skrip itu. Drama ini untuk fake 1, drama ini. Lanjut dramanya itu apa isinya? Ya misalnya ini grup apa? Istilahnya drama pertama itu untuk mewakilkan si korbannya ini. Korban pasti bertanya, grup apa sih? Datanglah fake menjelaskan di situ. Ini grup apa sih? Ya. Terwakilkan dengan pertanyaan korban tadi. Grup apa? Setelah dijelaskan, ada lagi yang nanya nanti kan di grup apa? Iya, tiba-tiba kok diundang. Nanti datanglah admin. Selamat datang, pakai kata-kata admin. Ini Kak, di event kami menyelenggarakan event berhadiah. Dengan setiap event memiliki tugas, berapa tugas? 1, 2, 3 tugas, ada 16 tugas 16 sampai 21. Per tugas dapat reward kalau dikerjakan. Pasti kan orang belum tentu langsung percaya. Tapi pasti ada orang yang penasaran. Tapi nggak langsung percaya, masa dapat duit. Disitulah tugas fake. Fake nanti Ada yang berhasil nanti. bener Kak, nanti digoreng lagi. Bener nggak Kak berhasil? Bener Kak, jika berminat silakan hubungi saya secara personal. Nanti kalau yang penasaran, korbannya ngubungi secara personal lalu dikasih tugasnya. Dikasih tugas, nanti buat meyakinkan lagi si fake-nya ini kirim lagi goreng. Kak, tugasnya kayak gini ya, screenshot tugasnya. Itu tugasnya biasa. Kalau enggak kasih bintang di Google Maps, kasih bintang toko retail misalnya kan, kalau dia platformnya retail. Bisa jadi like video ataupun SS di kayak Tokopedia SS barang keranjang. Saya pernah di WA juga itu waktu itu. Pokoknya kerjanya paruh waktu kayak gitu. Like share video kayak gitu. Ya, nanti di SS kita kirim itu tugasnya. Nanti kita memang dapat duit. Dapat duit untuk pancingan. Pancingan doang gitu. Pancing. Paling kisaran 10.000 ya sampai 20.000 lah. Nanti tugas lagi. Kayak gitu juga. Dikasih lagi duit. Setelah itu, pokoknya inti tugas kasih duit. Setelah itu ada tugas depo. Tugas depo. Di tugas depo itu bayar ke satu, dia bayar ke satu, nanti per misalnya nominal 50.000 dia dikasih keuntungan 40%. 30%. Gede banget ya. 30% kan 50.000 kan berapa lah? Tapi kan orang nggak mungkin masukin 50.000 kalau dia pengen. Dia kan udah dapat dari reward tadi. Orang kan pasti berpikir, ini kan modal dari dia juga. Tapi orang berpikir, kenapa orang mau? Karena ada mutasi palsu di situ. Mutasi itu kan palsu. Itu kan dikata dia udah bilang gampang sekali edit, kejam mata aja bisa ngedit, Bang. Iya, 5 menit jadi. Mau nominal berapa? Tanggal semua sama. Persis 90% sama. Ya, disitulah orang yakin, ini memang beneran dapat. Nih kan ada yang ragu suruh bayar. Masa dikasih duit suruh bayar lagi? Tapi ada drama yang bilang, beneran dapat nih setelah bayar. Fake itu tugas fake lagi. Nah, tugas fake lagi untuk meyakinkan si korbannya ini. Kalau korbannya percaya, lihat, memang benar dapat, dia coba. Nanti ada 2 kali pembayaran ya. Pembayaran pertama dan pembayaran kedua belum dikasih WD pertama tadi. Pembayaran kedua untuk meyakinkan si fake tadi. Gimana meyakinkan lagi? Dikasih lagi mutasi palsu. Di grup. Ya, dia ada grupnya.
Itulah tugas grup supaya bisa meyakinkan korbannya ini. Grup itu karena mengapa korban bisa yakin dan mau ikut yang penasaran karena ada drama. Drama, kemudian ada bukti transfer, Bukti ada yang transfer. berhasil juga. Memang berhasil. Memang dirancang itu berhasil. Dirancang memang disetel pakai mutasi palsu, Iya. bukti pembayaran palsu semuanya. Dan itu fake yang kasih. Biasanya karena terikut kalau si korbannya ikut alur dramanya, dia pasti ngikut juga. Kak, aku juga udah bayar pakai mutasi asli yang dia kirim. Nah, memang benar tuh dikasih WD. Misalnya pembayaran pertama 30%, keduanya 200.000 30% juga. Nanti kan bisa kita kalkulasikan dijumlahkan tambah 30%. Itulah keuntungan memang dapat. Tapi itulah yang disebut kill. Kill. Nah, menarik nih. Gimana nge-kill itu? Saya pernah dengar itu. Minum dulu dah. Aman, Bro? Oke. Kill itu kan dalam bahasa Inggris artinya bunuh. Bunuh, ya. Bunuh itu dalam dunia scam. Kill itu dalam dunia scam. Kau deposit nggak kau dikasih WD lagi. Gimana ulang? Bunuh itu kan dalam bahasa Inggris nih. Kill itu kan bahasa arti Indonesianya bunuh. Bunuh itu dalam bahasa scam itu artinya korbannya disuruh deposit tapi nggak dikasih WD lagi. Oh, itu udah kill. Kill. Jadi kunci tadi. Tapi kalau dia nggak WD, apa mau dia depo lagi? Apa? Nggak WD. Kan pertama kan udah dipancing, Bang. Nah, itulah tugas kalau di e-commerce ini ada drama. Ada drama. Nanti biasanya kalau e-commerce yang model lama ya, drama yang model lama, itu kalau udah bayar 50 dan 200 itu udah langsung dikasih WD tuh. Memang dapat duit, benar-benar dapat duit. Itu nanti tunggu lagi besok pagi. Itu second day ya namanya. First day sama second day. Nah, nanti kalau udah sampai besok pagi itu baru nanti tugasnya sama lagi. Tapi nggak lalu melalui grup yang pertama. Macam grup-grup apa ini nggak lagi. Tapi langsung ke grup kedua. Iya. Tugasnya sama 1 2 3 dapat duit. 3 4 5 dapat duit. Seterusnya sampai misalnya tugas depo di 9 10 11. Nanti naik nominalnya. Nominal di second day itu udah bunuh di nominal di deposit dia nggak dikasih WD lagi. 400.000 dia dapat keuntungan 40%. Nanti bayar. Kan kemarin tuh udah ada bayar kedua kan, dia udah tahu. Nanti bayar keduanya naik kisaran 2 juta tergantung si killernya ini. Killernya mau nyeting harga berapa dari 2 juta sampai 3 juta, 4 juta di bayaran kedua. Berarti harus tahu dulu ya backgroundnya ini kayak apa gitu. Enggak juga, Bang, dia juga harus kalau di e-commerce ini beda. Dia hanya melalui database, kita nggak tahu dia kayak apa enggak, kayak ngejala ikan lah. Berarti kecil dong. Kecil dong. Ya bisa satu korban itu dalam satu hari bisa ratusan juta juga. Oh ya? Jadi misalnya udah masuk second day, kan di killer di hari pertama itu kan tadi yang kalau udah masuk deposit tuh, Bang, tugas deposit itu udah melari ke killer. Lari ke killer. Tugas killer, dia kan ada resepsionis, ada operator, lari ke killer dia. Biasa disebut P3. Nah, itu kalau sudah lari ke killer, kalau hari pertama itu kan hanya melalui chat personal. Tapi kalau hari kedua kan udah nominal besar. Itu ada website atau apa gitu kalau udah masuk ke situ? Ada websitenya. Website itu website phishing untuk betting. Misalnya kayak tiket.com, Traveloka, Shopee, semua platform e-commerce Ternama semua itu. yang ternama di Indonesia itu bisa dibuat platformnya. Mirip. Kalau mirip 100% enggak, paling ya sekitar kisaran 70%. Tapi kalau orang yang udah fokus pada bonus, mereka nggak mikirkan ini mirip apa enggak. Yang penting dia lihat kemiripannya kayak mungkin ya kisaran 70% lah. Dia hanya fokus pada bonus saja karena itu kan website untuk betting. Berarti ini cewek cowok random. Cewek cowok random. Yang penting dia ada bonus gitu. Iya, yang penting bonus dia mau. Penasaran terus. Yang penting dia mau ikut. Iya. Itu. Tapi kita ada di sortir juga dari usia. Kemarin tuh disortir dari usia juga. Misalnya usia yang 20 tahun nggak diambil. Misalnya yang laki-laki ya kita bisa lihat fotonya. Kalau jamet nggak mau ambil kan udah tahu kita kalau foto orang ada duit apa enggak kan. Iya. Nah di situ kalau udah masuk
mau di kill, itu di killernya di hari kedua kalau udah biasanya 400.000 itu Iya. bayar pertama, itu udah masuk ke dalam grup lagi, grupnya lebih sedikit orang. Itu orang-orang yang Satu orang itu kalau VIP atau kan? kalau udah di kill dia nggak boleh gabung sama orang lagi, cukup dia aja dan fake. Oh nanti dia nggak ngomong, oh saya nggak bisa WD gitu. Hah? Kalau gabung, benar nggak? Gini bang, dia misalnya apa gunanya tadi kan, gunanya grup untuk goreng supaya membernya percaya. Jadi kita kalau dia ada duit 400, ada duit masuk dia ke dalam grup yang isinya hanya dia sendiri yang asli, yang lainnya fake. Oke. Fake-nya itu kisaran 5 orang, 5 fake ya. Nanti dibuat grup, dibuat drama lagi. Istilahnya bayar kedua, dia kan bayar pertama udah 400, kemarin kan yang 50.000. Iya. Bayar kedua kemarin kan 200, ini dinaikkan lagi nominalnya dari 400 ke bisa 2 juta. Si korban ini udah tahu, oh kemarin kan udah bayarnya 2 kali. Tahu-tahu ada bayaran ketiga. Kok ada tugas ketiga? Di situ itulah pakai kata-kata untuk apa itu namanya, untuk jebak korban ini. Berarti di situ yang real cuman dia, yang lainnya fake semua. Fake semua. Kalaupun ada target baru ya pasti dibikin grup baru. Grup baru. Misalnya yang kayak 150 orang tadi itu ada rame itu. Banyak sekali 150 orang. Kebanyakan korban daripada fake cuman paling ya 150 orang itu paling 10 fake. Tapi makin ke sini dia nanti pindah grup lagi. Grup resepsionis. Nanti grup resepsionis paling ya dari 150 dapatlah misalnya 5 orang. Berarti kalau si korban doang yang real di situ, wah saya nggak bisa WD itu gimana tuh? Misalnya nggak bisa WD, digoreng lagi. Kami bisa kok kak. Kakak mungkin belum selesai tugasnya, kan syarat di situ nanti dibuat janji penarikan akan diberikan apabila tugas udah selesai. Sedangkan Sedangkan itu fakta belum selesai. tugas nggak bakal selesai. Setelah di kill. Setelah kau bayar lagi nih, bayar di tugas ketiga, dikasih lagi tugas ekstra. Tugas ekstra ada lagi alasan lain suruh bayar terus akhirnya kepancing. Itulah kata Dika tadi, orang itu berpikir kalau duitnya itu udah masuk besar, dia berpikir bukan bonus lagi, bukan apa lagi. Dia pikirnya gimana cara duit dia udah bisa balik. Kalau orang udah berpikir kayak gitu, berapapun duit dia pasti habis. Pasti habis. Pasti habis. Gimana caranya balik? Ya, karena dia pasti ngikut apa kata si killernya ini. Gimana cara duit itu bisa balik? Ya dengan cara bayar lagi. Depo lagi. Kasih alasan lagi, bayar lagi. Kasih alasan lagi, bayar lagi. Sampai dia bakal sadar sampai duit dia habis. Sampai benar-benar habis. Kadang Dia yang bisa ngutang. Kadang yang habis pun ngutang dia, gak ada surat rumah segala macam. Separah itu ya. Iya, Kalau memang nggak ada yang udah ngasih utang, aset sudah habis, baru dia sadar. sadar. Biasanya ya kebanyakan di pertengahan jalan misalnya kita suruh bayar 30-40 juta dia ada duit, tapi karena ada orang yang lihat dia sadar, disadarin orang, ada juga gitu. Ada yang disadarin orang coba. Ada ini penipuan. Tapi ya kebanyakan ya sampai habis, sampai kuras semua. Sempat ada yang bunuh diri. Kalau bunuh diri yang belum ditemui, Belum ditemui. tapi ada yang mau Percobaan. ngomong-ngomong aku bunuh diri segala macam ada. Karena udah terlilit utang, aset sudah habis. Ini hidup mau gimana lagi? Iya, itulah kami. Jadi itu sistem ini macam scam call, love scam dan e-commerce ini sistem yang salah satu sistem penipuan ini banyak jenis bang, banyak sistem. Tapi yang paling paten-paten ini yang kami bongkar ini, yang kita kasih tahu ke publik. Iya. Nah, kita juga sering kasih tahu kayak jangan mudah apa itu ngerespon orang yang nggak dikenal Orang segala nggak macam. dikenal. Karena apa? Yang sistem kami bongkar ini sistem yang bukan dipakai untuk Indonesia aja, bukan dipakai di Malaysia, semua. Kan target mereka kan negara berkembang dengan penduduk banyak, berkembang sampai negara maju. Negara berkembang pasti kena. Yang penduduknya banyak. China, India, Kalau China ya karena bosnya dari sana. Dulu ada pernah sempat Cina bosnya dari sana. dari sana. Tempat juga Ada Cina juga dikit di di Cina. KPS. Tapi Cina ya karena Cina kan lebih hebat ya. Canggih, Google kan nggak bisa. Google mereka kan pakai Nggak pakai Google mereka. apa itu namanya, lupa saya. Jadi itu mungkin keamanan cybernya mereka lebih canggih daripada
Kita Oke, biar pemerintah kita tahu nih bosnya semuanya dari Cina. ya daratan Cina Tiongkok. Biar pemerintah kita tahu. Oke, ini saya ada yang mau saya tanya juga. Saya mengikuti Mr. Bird. Pernah tahu Mr. Bird? Oke, nanti di googling ya. Yang hack. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang nelpon WA terus disuruh share screen, itu kan orang bisa tahu OTP kita. Iya kan? Mau ke escape call iya. Oh, siapa yang menjawab? Itu Mas Rama ya. Nah, misalnya screen layar terus ya sambil telepon, coba screen layarnya dong gitu. Nanti ada OTP. Kalau kita dapat OTP kan kita bisa kuras uangnya. Bisa itu juga. Gimana prosesnya? Saya ke Rama dulu ya. Ini proses pengambilan uang korban. Iya. Gimana proses pengambilan uang korban? Proses pengambilan uang korban itu Apakah dengan OTP itu bisa langsung pindah uangnya? tidak Tidak. dibukain satu-satu banknya dengan cara dia harus membayar materai dulu. Bayar materai. Iya, agar tahu paspornya. Gimana itu? Bayar materai seperti apa? Jadi kita sugestiin di sini sudah berjalan berapa persen gitu ya. Dipersilakan untuk pembayaran materai. Nah, di situ kan korban membuka bank, Muka bank. direkam layar sama orang panelnya. Panel 1 sama yang panel 2 beda. Yang panel 1 buat login, yang panel 2 buat pengambilan uang korban. Jadi ada orang panel juga di depan. Jadi pas di line 2 itu kita wajib ke depan untuk lihat saldonya. Makanya kami di situ buat cuci otaknya lagi biar percaya korban. Nanti tanya-tanya seputaran pajak sambil buka bank dia. Nah, setelah itu biasanya kan bank kan menggunakan sidik jari ya bukanya. Iya. Ada juga kan. Nah, itu biasanya disuruh korban. Saya suruh korban itu silakan ibu menggunakan sidik jari pada yang ibu layar kunci HP ibu yang biasa ibu buka. Iya kan di HP ini kan tinggal gini kan langsung kebuka. Ya, itu makanya Gimana cara lihat ini itu kan pas di layar passwordnya? pas di layarnya itu tetap itu bang. Layarnya kekunci, nggak bisa diapa-apain, kayak nge-freeze gitu. Jadi masih di halaman N pajak aja nge-freeze HP-nya. Oh gitu. Iya, itu kalau di layarnya kalau digoyang-goyangin nggak bisa. Kayak orang nge-lag gitu. Udah nggak bakal bisa. Tapi di panel itu dikunci HP dia. Dikunci buat ngeliat banknya. Nanti pas buka banknya itu kan berupa sidik jari atau masukkan paspor gitu. Oh berarti ini sudah dikendalikan banknya? Sudah dikendalikan. Sama panel berapa? 1 atau 2? Panel 2. Panel 2. Ya. Habis itu korban ini suruh menggunakan sidik jari untuk melihat saldonya dulu. Kalau ketika 3 bank ini ada duit, 3-3-nya dibuka dulu. Ketika ada duit, itu di screenshot dikasih ke bos. Lihat duit sekian nih bos. Baru diambil. Dikuras semua itu semua bang. Dikuras semua? Sampai semua. 0? Iya. Nah cara ngurasnya lewat apa? OTP tadi? Tidak. Langsung Pertama untuk mengetahui password transaksi itu melakukan pembayaran materai dulu. Iya. Pembayaran materai sebesar 12.000. Oh kecil sekali ya. Ya, nanti pas sudah pembayaran materai itu kan di PC panel 2 itu kan sudah disadap semua. Udah disadap semua. Itu kan pas sebelum masuk itu pas di panel 1 udah ditulis masuk. Nah, itu udah disadap HP kita. Udah kelihatan semua. Nah, pas di panel kedua ini direkam sambil pembayaran panel, direkam kode transaksinya. Nah, dari situ sudah kerekam semua 3 bank ini kodenya, baru dikuras semua. Sambil kita nemenin ngobrol dia bahas-bahas perpajakan sambil dikuras. Makanya di situ korban jangan operasionalkan dulu HP. Kalau dioperasionalkan di layar panel tuh goyang-goyang.
HP korban itu gak gerak sama sekali. Nggak bakal bisa gerak. Itu dikunci. Saya ada nggak yang sadar korban? Ini HP saya kenapa mas gitu? Ada, langsung dimatikan HP-nya kalau yang tahu. Tapi udah habis uangnya. Itu lagi proses biasanya. Lagi proses. Lagi proses. Makanya diajak ngobrol biar tidak dipegang HP-nya. Oke. Kamera di sini. Gimana caranya supaya korban-korban masyarakat Indonesia ini nggak kena? Coba ngomong ke kamera. Untuk Supaya nggak kena dikuras gitu. Bang. kalau udah terlanjur ya. Iya, maksudnya mungkin ada telepon masuk atau ada WA atau segala macam biar nggak ini. Kalau untuk WA pas dibuka phishingnya linknya merupakan aplikasi berbahaya, sebaiknya blokir saja itu nomor. Intinya ada orang nggak dikenal dikirimin link itu jangan dibuka. Ya, intinya itu aja. Kalau dibuka itu udah masuk. Kalau dibuka belum, itu kan pasti di Google Chrome itu ada tulisan aplikasi berbahaya. Oh berarti yang dikirim itu link aplikasi. Link nanti downloadnya di Google Chrome. Google Chrome. Nah, itu Ada kan, tulisan berbahaya. ya, tulisan yang merah itu danger, Danger. Ya. peringatan. Ah. Nah, itu langsung blok saja. Blok saja. Itu Hapus. hapus. Oke. Kalau ada yang seperti itu, pokoknya nggak dikenal yang ngirim link itu udah cuekin aja hapus. Dia mengaku dari petugas apapun hapus ya. Hapus saja. Itu bukan pajak saja. Soalnya di kantor saya itu ada petugas BPJS. Wah. Petugas apa namanya? Yang pemerintah lah, instansi pemerintah. Kayak dinas ketenaga kerja. Kok ini BUMN semua ya? Iya, jatuhnya. Iya, pemerintah semua ini. Dinas apa lagi tuh? Banyak. Pokoknya bukan pajak aja. Tugas-tugas yang lain. Dan dia ngurasnya itu bang bukan ini, dia ngurasnya sistem mereka sendiri yang transfer Ya. melalui panel. Karena dia dapat pinnya itu dari bayar materi tadi. Bayar materi tadi. Kan dapat pin tuh, direkam pinnya. Nah nanti tugas si orang panel ini langsung transferin ke rekening bos. Ya, kita sambil mengalihkan supaya tidak dicuriga korban. Oke, menarik. Rama, Nah, itu di riwayat bank kita kan kelihatan itu ya. riwayatnya. Iya, Ditransfer ke siapa? Ada nggak nama PT-nya atau rekening siapa gitu? Nama PT. Iya kan ini Itu kuras. Oh. Itu bukan nama perusahaan itu, nama rekeningnya beli dia, bos itu. Oh, atas nama orang. Iya, atas nama orang. Tapi udah mati orangnya. Masih ada lah. Masih hidup. Masih ada. Kalau dilacak, ini duit kita ke sini gitu. Itulah bang yang jadi masalah. Nah, itu lah yang dibahas. Semua Kalau scan pengen- dari ketahuan dari bank itu. Iya. Iya, kalau di tracking sama PPATK kan ini rekening atas sama ini. Nah, Tapi pernah itu ada yang lapor juga pak. Dia udah sampai ke polisian atau ke instalasi. Tetap ngecek sampai bank nggak bakal mentok mereka itu banknya. Karena udah di convert katanya. Mereka banyak menyerah karena banyaknya bank yang bakal ditransfer katanya. Jadi banyak yang orang kena tipu itu bang, DM kami. Nanya solusi bang, ini bagaimana cara untuk supaya duit ini bisa kembali? Iya. Kita ngelapor polisi atau bagaimana? Bentar. Yep. Oke, lanjut. Ngelapor polisi. Kata kami laporkan aja ke polisi, tapi banyak stuck. Pelaporan di ke polisi ini banyak yang stuck. Yang ini kami bukan ngomong aja, kami kalau misalnya ada yang dengar datanya ada, kami bisa kasih, Bisa buktiin semua. bisa buktiin semua. Itu stuck. Ada yang 7,8 miliar, ada sekian miliar, ada yang puluhan ratusan juta ada. Kenapa kata kami ada solusi nggak bang? Salah satu cara untuk menelusuri itu dari bank. Iya, Bang. Kalian mau lacak pun mereka, lacak kemana misalnya lacak pakai ada orang hacker jago. Kau mau lacak bagaimana? Mereka pun nggak main-main juga di sana. Mereka juga ada bentengnya. Ada hackernya juga. Iyalah. Tim cyber sendiri. Bukan salah-salah mereka bang. Itu kelasnya miliaran. Mereka juga ada tim sendiri. Jadi kalau mau pihak polisian itu ke rekening, karena setiap rekening itu kan ada riwayat transaksi, itu semua bisa telusuri. Tapi yang anehnya sampai sekarang itu katanya ada yang beralasan pihak bank melindungi
data nasabah. Pihak bank melindungi dari nasabah. Sedang- Tetapi kalau dibeli sama pelaku, Sedangkan itu sudah terindikasi penipuan. Masa udah terindikasi penipuan masih dilindungi? iya, setuju. Bener nggak? Mhm. Sedangkan ada yang saya baca itu undang-undang masalah perlindungan data nasabah dari pihak bank itu, tapi terkecuali penegak hukum di bawahnya kan. Ada saya baca. Kan polisi kan ya bisa ditelusuri dari situ. Memang betul dari pengalaman kami itu agak ribet karena mereka pertama beli rekening, bosnya ini beli rekening, misalnya saya ketemu jalan nih, misalnya saya nggak kenal, ada kenalan nih Rama. Mhm. Rama ini, ini kasih duit sekian, 500.000 lah kau buat rekening. Setelah Rama buat rekening, buat banking, HP banking dia sama rekening yang dia punya itu saya ambil. Mhm. Iya. Saya ambil itulah yang untuk transaksi pencucian pertama. Berarti ada pengepul yang bertugas untuk Ada bang, ada bank-bank yang sering dipakai pun kami tahu. apakah ada hubungan pengepul ini dengan pelaku? Ada lah, itu langsung bos. Dia ada sistem bank, orang banknya ada orang bank. Berarti yang harus dikejar sama pemerintah atau penegak hukum kita, pengepulnya ini yang ada hubungan dengan apakah? Bukan bank berarti ya, pengepul berarti. Iya, pengepul. Orang bank nggak tahu menau, tapi mereka yang pengepulnya ini kan suruh dapat rekening nih. Iya. Nanti dia ada beberapa rekening untuk nyuci. Rekening pertama dari korban ke rekening itu. Mhm. Nanti dari rekening yang pertama ini nanti mungkin dioper ke rekening kedua. Iya. Baru nanti setelah aman mungkin langsung mereka convert ke USDT. Oke, USDT kripto kayak gitu-gitu. Kripto saya kurang tahu kok kripto, tapi kalau yang USDT biasanya. USDT dan itu semua itu kan bisa ditelusuri, Bang. Iya, maksudnya saya pengepul itu kan pasti ada transaksi dengan pelaku kan? Maka dari itu jadi pertanyaannya kenapa di situ nggak bisa ditelusuri? Saya juga bertanya, kenapa itu tidak bisa? Banyak yang stuck di situ. Ada apa? Ada apa? Sedangkan kan kerugian saya lihat sampai ada kemarin berita yang nggak tahu berita apa ya, sumbernya dari mana, yang saya baca sekilas itu sampai kerugian negara 4,2 triliun 4,2 triliun. dari Pindah ke Kamboja atau ke negara mana? sebagian besar penipuan dunia itu bermarkas di Kamboja. Kamboja. Berarti Bisa jadi ya, dikuras ya. kisaran 70% ada di Kamboja. Dulu kan India kan, tapi India sekarang mungkin udah ketat. Sekarang semuanya ada di Myanmar dan di Kamboja. Kalau Laos ya ada judul. Oke, menurut Obas nih yang masuk akal di logika kita orang awam gitu untuk memberantas ini, tadi kan saya udah singgung pengepul. Gimana caranya? Biar ya bisa ketangkap ini yang pengepul atau yang terafiliasi dengan pelaku ini. Pertama kalau tim cyber, kan banyak orang yang kalau udah scam daring nih larinya ke cyber. Mau ke sehebat apapun tim cyber, mereka juga di sana tadi Lebih hebat lagi. ada juga bentengnya. Mereka kalah pun kita tahu nih, oh titiknya di sini nih. Mereka kan udah tahu mereka kalah, mereka pindah tempat lah. Karena apa? Di Kamboja ini kita nggak tahu pastinya, tapi dari segi logika itu pasti semua udah bermain. Benar nggak? Iya. Karena nggak mungkin. Karena ini dapat informasi waktu saya di penjara imigrasi Kamboja, itu polisi sendiri yang bilang, mayor apa lupa saya namanya. Mayor itu ngomong sama saya Iya. dalam bahasa Inggris, kata dia, mungkin setelah ini kalian nggak mau lagi datang ke Kamboja, kata dia. Iya. Kenapa saya bilang? Karena setiap provinsi yang ada di Kamboja itu ada tempat scam kayak gini. Dia bernamakan kasino. Buildingnya itu, kawasan itu kasino, padahal itu markas scam. Markas scam. Setiap provinsi Kamboja ada. Jadi mereka kan bayar pajak loh. Dan dilindungi pastinya sama Kamboja. Ya, dari segi logika ya. Karena bayar pajak. Ya pasti ya, building kalau kan gedung kan ada pajaknya. Betul. Tapi kan mereka ya nggak tahu bahwa di dalam itu markas scam. Dan pemilik gedung nggak bisa melihat ini kegiatannya apa. Pemilik gedung tahu lah, karena siapa lagi yang mau nyewa kalau bukan mereka. Pemilik gedung pun tahu. Oke, dari situ kan pemilik gedung bisa diusut juga. Bang, kalau kita mau lawan mereka, Indonesia biarpun kita
segini urat leher kita berdebat sama Kamboja, kita nggak bakal bisa menumpas kecuali udah diserang media internasional, udah disorot sama media internasional baru bisa. Kamboja ini kuat sekali berarti. Apa? Ya, Kalau menumpas sebenarnya sih nggak bisa bang. Nggak bisa. Lebih baik mencegah korban-korban supaya nggak ada lagi. Nah, berarti yang kita lakukan ini mengedukasi sebenarnya Iya. jauh lebih Mencegahnya. lebih iya. masuk akal Kalau ya. kalau udah ke sana itu udah ribet. Kalau kita ngelawan Nggak bakal kayaknya masuk akal. kejahatan mau lebih canggih ya. kejahatan tetap ada sampai akhir zaman nanti. Ini malah Iya pasti setuju sih. beberapa korban yang sekarang kena scam kan. Banyak yang udah tahu nih tentang scam lob, scam begini, scam ini kan. Ha-ha. Akhirnya kan kehilangan uang. Iya teman-teman udah pada speak up nih. Ya, ada lagi scam lagi, yaitu scam mengembalikan uang. Scam mengembalikan uang. Ya, katanya ada bisa cara mengembalikan uang. Kalian lapor ke kami ada pengacara gratis atau ini. Ujung-ujungnya bayar juga. Bayar dulu ke pengacara itu. Iya. Kami udah Itu bukan ke pengacara, itu sistem scam juga. Oh jadi setelah terbongkar seperti ini udah banyak yang speak up. Ini kan kejadiannya udah hampir 3 tahun yang lalu kan? Sebenarnya dari Sudah. 2019 mereka itu. Iya 2019 masih ada ya sampai sekarang. Iya, nah ini kan karena ketakutan banyak korban, Heeh. datanglah si scam baru ini ya, sistemnya itu cara mengembalikan uang. Bisa mengembalikan uang dengan melapor mereka. Korban-korban itu kan pengen balik duit tuh. Balik duit. Adalah scam ini. Ah, dia bikin lagi agenda baru. Agenda baru lagi. Karena beberapa korban ngelapor ke kami. Ada satu orang itu ngelapor ke saya itu, dia minta tolong ke sini, dia oper ke WA, dia ngechat. Ujung-ujungnya bayar biaya pendaftaran sebesar 1.600.000 berapa, dan biaya pelacakan katanya menggunakan tim cyber. Katanya. Canggih. Ya, canggihnya gitu. Iya. Katanya dibilang pokoknya dia bikin undang-undang atau data apa script yang seperti scam call ini kan. Dia bikin script kayak gitu ngeyakinin korban, tapi korban nggak punya uang. Kan korban udah ngirim data duluan Iya. sebelum ini. Malah si korban diancam datanya bakal disebar. Nah, di Kan sinilah dia anak. pengancaman di sini. Nah inilah dari scam yang ingin ngebantu malah jadi ngancem. Diporotin lewat nih kalau lu nggak ngasih duit, gue sebarin nih. Datanya. Kan jadi aneh kan. Jadi aneh. Jadi makanya tuh ada yang kehilangan uang, bikinlah sistem baru scam lagi. Maka scam ini bakal terus ada. Bakal terus ada. Yang lebih baik ya mencegahnya aja. Dan juga kalau udah kena, ya Apa yang harus dilakukan ya kalau udah kena? Walaupun ada bujuk rayu seperti pengembalian tadi. ya lebih baik sadar aja. Sadar. Susah buat meminta ngembaliin uang itu. kami udah Nggak mungkin. kami udah kasih tahu ke orang-orang yang ini jalan satu-satunya untuk nelusurin ya tetap dari rekening, tapi Dari rekening. ya tahu sendiri kalian kan udah lapor sendiri ke polisian dan polisi pun banyak laporan kalian yang stuck. Stuck semua. Hanya bikin BAP doang banyak. Nah, Karena susah sekali ditembus. Ya, sebenarnya bang kalau pakai akal logika itu nggak susah sih. Gak susah gimana? Karena kan setiap riwayat transaksi itu ada riwayatnya. Ada riwayatnya. Iya kan? Kita transfer ke si A. Heeh. Nanti si A itu kan ini indikasi penipuan nih, Iya. rekening ini. Kita bisa buka, minta orang bank ini buka riwayat transaksi dia. Iya. ya bukan terus kan pasti ada Bahkan ditelusuri ujungnya. Dan ujungnya nanti ke pelaku ini. Ya, pasti. pasti ke pelaku ini kan. Tapi kalau dia pindah-pindah gimana Ya caranya? kan ditelusuri aja bang semuanya. Oke, masuk akal ini ada. Jaringannya. Masuk akal juga ya. Jaringannya kan oh ini rekening, intinya rekening ini nipu. Rekeningnya. Berarti yang ditransaksi sesudah itu nipu semua. Telusuri aja, bongkar. Dan dari transaksi itu, Bang, dari rekening pertama aja kan ketahuan agennya siapa yang ngejual ATM ini. Nanti kan Oh. misalnya nih nama si A nih, ATM-nya, alamat di sini. Samperin kau jual kemana? Nah, jual ATM kemana? Masuk akal. Tahu agennya jual. Berarti ada 2 cara nih. Kita bisa telusuri agen sama kita mengedukasi masyarakat. Ya. Biar Iya. ya kalau orang sudah teredukasi, mungkin dia akan lebih paham. Nah, Gitu. Oke, saya ke Rama dulu ya. Oke. Berarti tadi kan Rama menyinggung bahwa ini ada ini ya, apa namanya? Kayak data KTP, NPWP segala macam itu. Berarti ini ada data kita udah bocor. Iya, benar. Seperti saldo ATM pun ada di situ. Berarti di sini ada apa dugaan bahwa apa hacker ini berperan juga. Kan banyak sekali yang di hack juga kan aplikasi pemerintah ini kayak ya kayak KTP kayak gitu. Ya, saya tidak bisa memastikan itu dihack apa beli. Itu iya bang, itu. Jadi untuk pemerintah juga jangan yang orang-orang di pemerintahan jangan kayak sok-sok keras. Gimana gitu? Gimana? Kan kita ada Kamera di sana. dengar
Pak Purbaya kan menteri gimana keuangan. tuh? Dia masalah Cortex itu kan. Dia mau Cortex. benerin Cortex. Dia pakai jasa programmer yang ada di Indonesia itu kan jago-jago semua. Jago-jago. Nah, ngapain ini? Kalau kita banyak data yang udah jebol, yang bocor, disalahgunakan, akhirnya masuk ke dunia scam. Kalau kalian memang nggak mampu, kalian pakailah itu yang orang-orang Indonesia yang jago-jago, kan terkenal lu. Banyak ya kan. Pakai untuk jadi tim keamanan, tim cyber keamanan di aplikasi pemerintah yang banyak menyimpan data-data orang Indonesia kayak gitu. Jangan menganggap remeh mereka itu orang-orang jago. Iya. Kalau data kita memang sudah tersebar semua, ya kan? Ya saya yakin. Ya disalahgunakan lah bang. Iya, setelah disebar kita bisa apa sekarang? Hah? Untuk memprotek diri kita. Ya kan generasi kan berjalannya waktu generasi kan bertambah terus. Yang dewasa pasti buat KTP, buat apa? Kita bisa untuk pelajaran untuk mereka nanti itu di kamarnya ditingkatkan lagi. Oke. Saya mau bertanya juga nih, mungkin setelah teman-teman yang mana yang mau jawab. Ini kan sudah menyebar ya, data kita kayak KTP, NIK segala macam, nomor HP ini kan ya anggaplah nggak ada di muka Indonesia ini, di bumi Indonesia ini yang nggak disebar gitu. Mungkin ada potensi juga akan kena scam online juga nih. Apa langkah-langkah yang harus kita lakuin? Apakah kita setiap orang harus punya cyber sendiri atau Enggak lah bang. Mahal juga bang. Intinya kalau data itu kan mereka yang paling fokus utama mereka kan menghubungi kita itu kan ada 2 aplikasi yang digunakan di Indonesia. menghubungi? Oke. Yang paling sering digunakan di Indonesia ini kalau nggak WhatsApp, Telegram. Iya kalau Telegram ya jarang kan. Paling nggak sampai 50% pengguna WhatsApp. Mungkin hampir Masa paling banyak. 99,9% Ya, orang paling Indonesia gunakan WhatsApp. WhatsApp pasti. Kalau ada nomor yang nggak dikenal, tiba-tiba SKSD segala macam, jangan direspon. Jangan. Udah selesai. Itu 99% itu penipu. Enggak, maksudnya 99% orang Indonesia ini kan pakai WhatsApp. Iya. Jadi kalau ada orang menghubungi dari WhatsApp, tiba-tiba nomor yang tidak dikenal, tanya siapa nih? Pasti kita otomatis nanya. Ya siapa. nanya dulu nih, siapa nih gitu. Gelagatnya udah mencurigakan, udah jangan direspon. Tapi kalau dia tahu teman kita misalnya, oh saya Rama gitu. Ya tanya lagi. Kadang gini pak, Gimana? dia itu nggak tahu nama siapa, tapi kita sendiri yang nyebutin. Jadi kayak kita nih misalkan, halo nih siapa? Oh ini Rama ya. Nah kan dia karena dengan suaranya mirip. Iya Di gitu. situ baru diain nama scammer. Jadi kita jangan responin lah orang-orang yang nggak dikenal untuk apa lah. Apalagi sampai kirim link-link nggak jelas. Saya punya teman dulu, scam call juga nih. Tapi ini, pokoknya tuh ada keluarganya yang di rumah sakit disuruh transfer uang. Itu Tapi ini kan di Indonesia ada. kayak di lokal banget ini ya. Iya, lokal. Pokoknya langsung aja transfer atas nama ini, pokoknya perorangan itu lokal banget ya. Lokal, Kalau iya. teman-teman ini udah internasional semua. Iya lah, itu kalau nggak pakai platform bang, itu masih kelas. lokal. Iya, kelas real lah ya. Iya. paling banyak juga 1 juta atau berapa juta kan. Tapi kalau pakai platform, pakai jalur, ini bisa ratusan juta bahkan sampai eman. Kayak scam-scam pinjol itu. Itu receh lah ya. Iya. Yang joki pinjol kan ada tuh sekarang. Itu aduh. Itu nyari member. Joki bukan joki pinjol, joki apa namanya? Joki judol. Judol ya. Oke. Berarti kalau ada yang WA, SKSD kayak gitu-gitu mesti hati-hati ya. Di media sosial juga bang, di media sosial kayak di ini. Apa tuh? Kayak ada orang kayak Scamlob tuh kan dia kan sistem pertama itu SKSD juga. Sosial medianya itu jangan terlalu masang foto glamor. Glamour. Jangan. Nah, ini edukasi, jangan bikin profil yang glamor. Ya udah kayak orang susah aja lah ya. Tapi kalau memang kepengen terlihat glamor, ya nggak apa-apa. biasa Tapi logikanya dipertajam lagi. Heeh. Untuk apa? Glamornya itu. Iya, bukan untuk apa. Logikanya ya kalau seandainya biar nggak kena tipu bang. Gimana? Misalnya kita glamor nih, tiba-tiba ada yang chat. Dia pertamanya kan sistemnya kalau nggak dia follow pasti kan. Ya pasti. Si scammer follow. Kalau di follow back pasti say hello. Kalau di TikTok kayak lambaikan tangan. Lambai atau tangan. apa. Lambaikan tangan. Nah, kalau di Facebook itu biasanya dia komen dulu di foto-foto gitu, supaya dapat respon. Ya. Tajamkan lagi logika. Ini orang beneran apa enggak? Kalau bentukan tampang dia udah kayak Davina Karamoy. Nah, kayak Ya. artis-artis Yang Korea. mukanya gitu. cantik kali, muka kita yang di chat dia udah nggak sebanding sama kita ya kan? Berarti udah nggak logik itu. Udah nggak logik. Biarpun kau kaya, kau pakai logika. Orang cantik nggak mungkin
Say pasti hello dulu dia duluan. pakai adminnya segala macam ya kalau mau Iya, ketemu. kalau cowok kan ya oke cowok cari cewek ya kan. Tapi cowok kan biar cowok ganteng kan cari cewek nggak sembarangan juga. Betul. Iya, Pasti pasti. cewek-cewek juga kan cantik juga nih, cewek cantik. Nggak mungkin ngechat duluan. Iya. Iya Nggak mungkin ngechat laki-laki duluan. Berarti- atau komen duluan. Jadi itu tugasnya kalau orang di rumah kau glamor oke, kau posting glamor tapi logika kau pertajam. Logika kepertajam. Iya. Jangan lihat yang bentuk cantik sedikit mulai Cinta. ini. Berarti harus dipikirin dulu ini masuk akal apa enggak gitu ya. Nah, Iya, jelas lah, Bang. kadang tapi ada beberapa korban kemarin. Si scammer ini kayak berjuang banget gitu. Kayak ngasih parfum kan, ngasih bunga atau Iya. apa. Itu sebenarnya bentuk kayak Effort. mancing, effort. Untuk mancing. Nanti Tapi aku tetap kan aneh. Anak muda yang umurnya nggak beda, agak tampangnya masih muda banget, tapi umurnya nggak beda jauh, ngakunya kan. Tiba-tiba deketin si korban ini kan, yang tampangnya ganteng banget, tiba-tiba deketin korban ini, ya bandingin lah. bandingin jauh banget. Sebanding nggak sama kita ini. Dia tiba-tiba chat nih orang ganteng. Ganteng, Kita cantik misalnya. Ya. Pakai keras dikit lah kita peringati orang. Berkaca lah ini Berkaca sesuai lah. nggak? Sesuai nggak sama mereka yang masih muda gitu kan. Dari situ aja udah nggak masuk akal. Iya, dari situ. Oke. Oh ini harusnya udah paham sih. Kalau nggak masuk akal ya udah stop lah di situ. Iya. Kalau kita stop nggak bereaksi lagi, ya mungkin selamat ya. Ya kayak misalnya kayak sugar daddy itu kan bahasa gaul sekarang. Iya, sugar daddy. Nah itu loh, kalau laki-laki, kalau perempuan, kayak saya kan waktu sebagai karakter perempuan, yang ngedeketin itu agak lebih tua, ngedeketinnya itu lebih tua. Kalau laki-laki kan kita suruh effort dulu, tapi kalau perempuan kita minta ke mereka. Jadi supaya yakin karakter ini ada. Iya. Kayak sugar daddy. Kau kalau mau deketin cewek udah real aja, jangan lewat media Jangan sosial. lewat media sosial nih. Ini laki-laki nih. Iya. Kalau mau cari cewek jangan, kan banyak tuh dating apps, Nah mereka masuk ke situ, Tinder. Tagged. Itu Itu udah secara apa ya, offline pun kemarin itu ada yang kena juga tuh, masuk TV atau masuk apa tuh, YouTube juga, offline juga lewat Tinder, ketemuan segala macam, kena scam juga. Ya, Sampai nikah ada yang kena scam juga. Ada beberapa yang kayak gitu kena scam. Itu kan yang lokal ya. Lokal mungkin, tapi kan kalau target mah nggak mungkin gede, mereka udah dapat DMP miliaran. paling kayak ngerampok lah. Rampok. Scam kecil-kecilan mah, belajar scam mereka. Mengerikan sekali ya. Sektor sistem scam ini, Bang. Oke, sekarang sesi masuk sini lah. Saya coba masuk ke apa yang teman-teman alami di sana. Saya langsung ke Obas dulu ya. Saya agak speechless juga, pernah lihat video kemarin scroll dan saya pas bertemu pertama kali Mas Obas, kok mirip dengan yang minum air apa tuh? Air keran itu. Air Nah, keran. Sebutnya air kloset deh ini. Air kloset. Iya. Siapa yang nyuruh? Itu yang nyuruh bosnya langsung. Tapi saya dengar percakapannya itu ada Ada orang Indonesia, Indo. itu translatornya. Translator sama ya satu lagi pesuruh lah, anjingnya. Sorry. anjingnya. Eh. Nggak apa-apa, ngomong aja. Jadi penjilatnya itu. Jadi itu ada orang Khmer juga. Itu setelah disiksa, Bang. Setelah disiksa. Iya. Dan itu terjadi karena saya mau resign, udah nggak tahan lagi situasi di dalam. Ini Dan- udah nggak benar. Harus bayar. Harus bayar sebesar 57 juta. Tapi akhirnya saya diminta 60 juta. Dan keluarga kan kaget. Iya. Kok tiba-tiba minta uang dengan nominal yang kalau kita orang Indonesia besar itu. Iya kan, kerja kok minta uang. Ah, dari situ saya jujur, saya kasih tahu saya di Kamboja begini. Udah jujur sama keluarga. Udah sebelum saya minta saya jujur. Dan bosnya ini dia nggak mau tahu, dia berdasarkan dia kasih waktu. Kalau nggak kau misalnya 1 jam nggak ada duitnya kau disiksa. Dan video disiksa itu sampai di video call sama bosnya ke keluarga. Ke keluarga. Ya lagi disiksa, disetrum segala macam. Kejam sekali. Itu memang dan saya bukan cakap Kenapa bisa bocor video itu? Dikirim sama dia? bosnya. Saya sampai sekarang nggak tahu siapa itu yang rekam bos, dan saya nggak tahu siapa yang bocorin itu video. Iya, saya penasaran kenapa bisa bocor. Nah sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang kasih tahu. Yang setahu saya keluarga saya tahu karena itu hanya video call aja. Nggak tahu mungkin mereka rekam, tapi nggak. Ada yang rekam. Yang kalau rekam video yang lagi minum itu bos, tapi kalau yang disiksa
kan nggak ada yang kesebar kan. Ya. Tapi saya nggak melebih-lebihkan cerita karena semua bukti ada di kepolisian Mondul Kiri Kamboja. Di situ kalau memang ada yang orang ini buat cerita nih, Ya. bisa datang aja langsung ke sana kalau kalian memang punya relasi ke sana, datang ke kepolisian Mondul Kiri Kamboja, itu bisa nama saya mungkin ya bisa dicari, masih orang tahu nama saya itu bisa tanyain, dan semua bukti itu diambil pihak polisian, foto luka-luka lebam semua itu ada. Ada semua di sini. Ada semua. Di kepolisian Mondul Kiri Kamboja, di salah satu provinsi Kamboja, Mondul Kiri. Oke. Dan itu beneran air kloset itu yang diminum. Enggak, itu keran. Air keran. Iya, entah itu yang buat judul, itu saya sampai sekarang nggak tahu siapa yang sebarin pertama. Dan Dan yang itu bukan air kloset. bukanlah Air keran. keran, Terus kenapa bisa muntah? karena banyak bang. Oh, saking banyaknya. Ini kalau udah 10 gelas, 10 botol kita minum, Oh, dipaksa berarti. dipaksa pasti muntah lah. 10 botol kita minum. Itu kan 10 mangkuk. Ya saya lihat videonya saya mau muntah juga sih sebenarnya. Cuman ya udah konfirmasi kan sekarang udah Iya. klarifikasi itu bukan air kloset ya. Iya. Orang kan lihat wajar muntah karena kloset. Itu muntah karena udah banyak kan di Kebanyakan. perut. Oke. Tapi Setelah yang itu gimana? sebenarnya itu nggak parah, yang lebih parahnya itu waktu disiksa, disetrum, itu setengah mati bang. Terus pakai apa? Ya pakai ada electric shock. Stun gun, Itu keras banget itu. Iyalah bang, berapa watt itu nggak tahu aku. stun gun sekitar yang kecil itu agak tongkat. Biasanya emang dibawa-bawa sama penjaga itu. Jadi ke situasi di dalam itu sangat mengerikan bang. Itu ada beberapa yang mati. Dan kendala sekarang kita ini kan masalahnya yang sering kan banyak yang lapor kita minta tolong. Minta pulang. Kami kan paham nih. Ada yang mati juga. Banyak Oh, bang. ada. Setelah meninggal itu dikemanain? Buang bang. Kalau mereka nggak bisa bayar buat pulang, ya dibuang. Saya pernah lihat di Uya juga ada yang dijual organ tubuhnya. Enggak. Itu yang mana? Itu beda. Itu kami tahu persis itu ceritanya. Itu Bohong itu. Kamboja kalau kau mau jual ginjal itu ada tempat khusus, memang kau yang sendiri yang mau, bukan dipaksa diambil. Oh, oke. Jual ginjal. Berarti yang beredar di media itu bohong. Bohong kalau masalah ginjal itu mereka bohong. Oke. Kecuali kalau ginjal diambil, kalau dalam scam pasti mati mereka. Udah pasti dibuang mayat mereka. Dan sekarang mereka ngambil ginjal, prosedur ngambil ginjal ini digunakan untuk digunakan kembali kan. Mereka kalau asal comot ambil aja kan, kalau ginjal yang berpenyakit apa guna? Pasti mereka sebelum itu ada tes kesehatan dulu. Iya. Bagus nggak kesehatannya, ginjalnya masih bagus nggak, baru sepertujuan si penjual dan pembeli, baru ACC, baru operasi ambil ginjalnya. Berarti penyiksaan yang parah itu di setrum. Setrum sampai mati ada bang, Mati itu banyak. Bang. banyak. Waktu saya pertama kali masuk itu ya, waktu yang ada lompat di lantai 7. Iya. Ada yang lompat. Disuruh lompat Kang Bos ya. Disuruh lompat. Kadang nggak nembus target, Kesalahan terbesarnya nggak dapat duit. nggak dapat duit sama sekali. Oh, itu ada yang kemarin yang baru ngelapor ke kami. Iya. Dia 5 hari nggak dapat target WA selama 5 hari berturut-turut. Berarti kan 1 hari 5. Kalau Iya. 5 hari 25. Dia itu udah nggak bisa kerja kayak gitu. Urusan capai target ini duit masuk. Duit masuk. Kalau yang kemarin yang disiksa ada video fotonya itu yang lagi viral tuh ya, Prastio. Itu disiksa karena nggak dapat WA doang 5 hari dalam scam lob. Belum, dia nggak harus dapat target duit gitu kan. Dia cuma dapat WA aja. WA aja nggak ada. Nggak ada masuk dalam 5 hari berturut-turut, nggak dapat korban. Terus dia diapain? disiksa, dibuang. Dibuang kemana? Itu yang fotonya itu ketong Kan ada sampah. viral yang kurus sampai Oh iya. Kurus itu. Saya lihat. Ya akhirnya dibawa ke rumah sakit sama orang itu kemarin. temannya itu chat kami. Temannya langsung ngechat yang lapor. Sebelum viral kami udah tahu. Kata temannya jangan dinaikkan dulu bang karena nanti bahaya mereka. Ya udah kata kami. Tahu besoknya udah ada video. Udah beredar sekarang. Beredar. Karena kayaknya sih dia ini ngelapor nggak ke kami doang, ke yang lain juga. Atau teman yang lain satu company ini kan nggak 5 orang atau berapa orang, dia 70 orang atau 50 orang. Ada yang lapor juga ke komisi lain itu, Ada yang tahu. Kira-kira orang kita berapa di sana? ribuan. Apakah sampai saat ini masih ada aja yang ke sana? Banyak bang. Kok bisa? Tawaran agen bang, Tawaran $800. Oh berarti sama kayak orang TKW, mau nggak kerja di Arab, mau nggak kerja di ini? Pertama itu, kedua nggak ada modal. Oke. Berarti agen-agen ini mesti dilirik ini sama pemerintah. Ini tapi kan mereka kok paspor bisa lolos saja. Nah, kenapa? Bisa dengan mudah pembuatan paspornya. Jadi kalau kita
Kalau itu kembali lagi ke pihak imigrasi, kita jangan saling menyalahkan. Misalnya salah sendiri ngapa Kamboja. Sekarang setiap orang ke Kamboja itu dipermudah lewat VIP Land kata kami VIP biasanya. Pembuatan paspor dipermudah, keberangkatan dipermudah. Jadi semuanya dipermudah. Dan pihak KBRI pun kan kebanyakan ada masalah penjemputan. Iya. Ada saya lihat statement Pak Dubes Santo, Dubes KBRI Phnom Penh yang bilang, kata dia KBRI nggak bisa istilahnya jemput karena ada polisi Kamboja, karena contohnya kalau kita orang asing yang bermasalah di negara lain pasti yang urus itu kepolisian dulu. Iya. Pihak KBRI hanya mengetahui kayak gitulah. Nggak bisa langsung. Kurang lebih. Setidaknya kan ini permasalahan bukan setahun 2 tahun. Iya, udah lama sekali. Udah lama kan? sekali. Kenapa tidak bisa diselesaikan? Apa mereka nggak mampu? Kalau nggak mampu ganti. Iya. Bener nggak bang? Bukan masalah nggak mampu berarti. Bukan masalah nggak mampu. Mereka sudah tahu, tapi kenapa dibiarkan? Apakah ada indikasi mereka bermain-main? Iya. Sedangkan kalau bermain-main kita kurang paham. Tapi secara logika ya. Logika. Kenapa bisa lolos ke Kamboja kan? Kenapa bisa lolos? Dan ini sangat terjadi. Ini orang Indonesia bukan 100-200 di sana. Tapi ribuan. apakah mungkin, maaf saya potong, nggak ke Kamboja, saya mau ke Filipina misalnya, atau ke Malaysia misalnya, bisa kan ngomong ke Kita pihak imigrasinya? nggak ada bicara Pak waktu bikin paspor itu. Nggak ada yang bicara, Jadi ditanya pun nggak, kita masuk ke dalam nggak ada interview. nggak ada. Kita cuma nanti foto, habis foto keluar, udah gitu doang. Set dah. Jadi kita nggak tanya apa-apa. Saya bikin itu jujur susah sekali Kita cuma interview ditanya, begini. udah pernah bikin paspor atau belum? Itu doang yang tanyanya. Setelah itu nggak ada pertanyaan lain. Terus kalau berangkat dari bandara itu kan ditanya juga kan di sini mau kemana. Formalitas saya. Ada juga yang Nggak ditanya, ditanya. tapi kalau waktu kami berangkat kedua ini enggak. Nah, Saya ke sampai- Malaysia aja ribet banget. Nah ini waktu di Malaysia bahkan saya kan itu nggak tahu, saya kan bertujuh ya, kompornya berdelapan itu anggota saya di inapan rumah. Pas di Malaysia ternyata satu kapal itu ke arah Kamboja semua. Sama ada yang beberapa orang yang mau ke Malaysia sendiri, mau kerja di Malaysia, mungkin perempuan itu jadi pembantu atau apa di Malaysia. Berarti pesawatnya emang langsung ke Kamboja? Enggak, kita naik perahu itu. Oh, pernah. Ada yang naik pesawat, ada yang perahu. Waktu saya naik perahu, Iya. pas di imigrasi, perahu kan di imigrasi dulu tuh, ditahan. Anehnya yang ke Kamboja lolos semua. Wah, Yang ke Malaysia, misalkan ibu-ibu atau apa, itu ditahan semua. ini kan jadi pertanyaan, kenapa bisa lolos? Padahal itu berjejer banyak yang ngantri, ditanya-tanya sama Ya Kamboja nggak Malaysia. ditanya. Mereka ditanya juga, tapi ada yang bisikin, bilang ke rumah saudara gitu. Oke. Tapi Dari lolos. Oke, tahan dulu ya. Dari sini orang awam, ya ibu-ibu di kampung aja bisa melihat, ya. Ya, dari obrolan kita, kenapa bisa lolos? Ada bisik-bisik kayak gitu. Apa? Coba. Dan ini udah lama sekali kan. Banyak orang imigrasi yang bilang kami akan memperketat. Oke, kalian memperketat, tapi Katanya, narasinya begitu. pada saat orang lagi nggak fokus ke sana, mereka cari celah untuk Masuk meloloskan. Jadi jalur itu makanya ada jalur pesawat, ada jalur perahu. Itulah sulitnya kan. Oke. Tahan dulu. Ini kan sudah terjadi lama sekali. Ya. Katanya ada narasi akan diperketat segala macam. Ya. Ini supaya Pak Purbaya tahu, Pak Presiden tahu. Coba kalian bersuara. Imigrasi ini kan salah satu pintu untuk lolos kan sebenarnya. Apa yang harus dibenahi selain copot orangnya? Coba. Iya. Coba dari Obas, salah satu nanti ngomong. Apa yang harus dibenahi teman-teman? Untuk di mana nih, keberangkatan atau di skemnya? Langsung aja ke imigrasi keberangkatan itu. Kalau keberangkatan yang pertama di imigrasi pembuatan paspor itu. Pembuatan paspor. Paspor jangan istilahnya. Kayak ada VV-Land kayak gitu kan gampang sekali. Iya. Kita orangnya itu ya orangnya harus diganti lah orang, karena mereka kan ada jaringannya. Kenapa dibikin VV-Land? Ya supaya mempermudah. Kalau nggak VIP Land bang, ribet bang urusan. Paspor visa itu ribet Paspor, semua. oh itu ribet. Saya kalau mau cepat harus pakai itu. Pakai itu. Dan saya kalau misalnya mau yang aneh-aneh juga bisa. Maksudnya aneh-aneh bagaimana? Kalau misalnya saya mau ke negara yang memang nggak boleh dikunjungi misalnya. Ya, Atau itu kan itu paspornya nggak- kan ditanyain. Kayak gini Ditanya bang. kemananya. VIP Land itu khusus untuk negara tempat
kayak Kamboja itu kan scam. Iya. Kami istilah kalau mau berangkat kan udah terkenal nih, kau mau kemana? Ke Kamboja. Pasti dilarang dong kalau kau nggak VIP land. Karena negara itu udah terkenal dengan scamnya. Oke, tadi Mas bilang khusus untuk Kamboja. Emang negara lain nggak bisa? Ya kalau ada misalnya negara dengan Ke Amerika, misalnya? ya nggak perlu VIP land. bukannya VIP land itu supaya cepat. VIP land itu orang dalam yang mempermudah perjalanan ke sana. Tapi ini legal nggak sih VIP land? Enggak. Nggak legal. Legal. Itu termasuk sindikat dari Kamboja juga. Karena mereka bos itu bayar. Mereka dibuat seolah-olah ini legal tapi sebenarnya nggak legal. Oh, berarti sebenarnya nggak ada VIP land. Ya tetap mereka bersembunyi kan masih seputaran Asia Tenggara ini kan ada free visa 2 minggu. Iya. Nanti tiket pulang pergi kita misalnya kita tanggal berapa itu kan bisa diedit semua. Tapi kalau untuk nyari celah hukum memang agak sulit. Susah karena itu semua udah Tapi kalau Itulah makanya harga kita 30 juta. ya karena dari bayar Apa? itu. 30 juta apa? Harga per kepala itu satu perusahaan kita itu. Pertama kali masuk kita mau 30 pulang. juta. Bayar Iya. itu 30 juta. Kalau pengen keluar. Oke, waktu udah singkat. Saya ke ini dulu ke Rama. Penderitaan apa yang sudah dialami di sana? Ya paling Disetrum? setrum sampai saat ini belum. Paling cuman hukuman aja. Hukuman. Kayak telepon sambil berdiri. Oh, itu kan nggak parah ya. Nggak begitu. Maksudnya teman-teman yang nggak sampai target, nggak Oh, segala macam. kalau temen Pernah nggak ada. menyaksikan sendiri? Kalau temen ada sampai digebukin Digebukin. sama siapa? bos. Sama bos sendiri. Iya. Akhirnya dibuang di pinggir jalan. Dibuang di pinggir jalan. Ya, pertamanya Tapi udah bisa kabur itu. Kalau dia dibuang gitu. udah itu kakinya patah. Kakinya patah. Kakinya patah. Dihantam sama stick baseball. Cacat dong. Ya, abis itu kan dibuang di pinggir jalan. Abis itu nggak tahu lagi kabar kemana. Kalau ada orang baik mungkin selamat. Ya, Kalau nggak ada, kalau nggak ada nggak tahu. ada nggak orang Indo yang menjadi anjing-anjingnya di sana? Banyak lah. Banyak. Banyak. Nah, Setiap leader ya. leader. Kok kejam sekali ya. Wah, ini banyak sekali duit orang Indonesia yang pindah ke Kamboja ya kan? Sebulan itu minimal 1 M. Jadi scam itu scam love, scam e-commerce, judi online di sono semua. Dia banyaknya di sana. judi online ada di Laos juga ada. Jelas. Laos ada, Thailand ada. Singapura juga ada. Singapura nggak ada Singapura. Udah emang ditutup. Udah nggak ada. Yang ada cuma Laos, Thailand. Thailand. Filipina dulu ada tapi udah tutup. Tapi dengar informasi masih ada sekarang. Tapi kalau scam banyaknya di Kamboja. Lebih banyaknya. Di Kamboja? Myanmar ada. Jadi Kamboja ini dapat apa? APBN-nya memang Salah. dari pajak-pajak Salah itu ya. satu. Salah satunya. Kalau Korea kan dari bokep kan jelas. Ya. Bener Jepang ya? Jepang bokep ya kan. Sama Korea kan K-pop ya. 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 Tapi kalau Kamboja misalkan ditanya dia punya scam atau enggak, mereka beralih ke lisensi judul. Iya. Oke, Di scam itu lisensinya judul mereka. Dika, ada penderitaan apa yang sudah dialami? Kalau masalah penderitaan sih belum pernah. Belum paling pernah. parah. Berarti memang bagus ya kerjanya. Enggak, karena saya kan sampingan buat ngedit ini. Oh, edit itu. Dapat Gak ada punishment yang aneh. Paling ya kayak push up sampai 200 kali dalam satu hari. Kalau Misalkan teman-temannya ada target. penderitaan apa? Ada yang pernah suruh lompat itu. Disuruh lompat Dia dari lantai berapa? Waktu itu saya kerja di lantai 8. Tapi untungnya ditolong sama translator. ada yang baik benar-benar juga ya. lompat. Translatornya itu kan orang masih Indonesia juga masih baik, ibu-ibu dan mungkin dia masih kasihan. Itu udah disuruh lompat sama leader itu. Lantai 8 itu. Samsung ini nggak ada habisnya, nanti kita bikin ulang deh ya. Oke, statement dari ini dari Rama dulu deh. Sampein kamera di sini. Coba kerjaanmu udah tahu kan kerjaanmu seperti itu dan sekarang sudah alhamdulillah sudah selamat dan selamatkan rakyat Indonesia supaya tidak tertipu. Silakan. Mungkin beberapa menit, Pak. Silakan Rama. Untuk semuanya, pokoknya supaya tidak tertipu lagi oleh scam call, yaitu jangan mengangkat telepon selain akun resmi dari pemerintah Iya. yang menelpon.
ataupun WA dari pemerintah maupun email dari pemerintah. Selain itu jangan pernah dibalas. Itu pesan dari saya gitu. Oke. Dika, Ya untuk scam love ini kan bermula dari pacaran ya. pacar. Jadi kalau orang-orang yang mungkin karakternya itu tampan, cantik, dia mendahului ngechat duluan, janganlah dibalas itu. Udah nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Apalagi dia minta WA duluan atau Iya. ini, itu udah pasti scam love dia. Dia kadang mendekatinya kan mau perasaan mereka. Iya. Perasaan sampai akhirnya jatuh cinta dan akhirnya kemakan lah uang-uang mereka itu. Oke, Psikologi terakhir. gitu. Obas gimana? Kamera di sana, Bas. Intinya jangan merespon orang yang tidak dikenal maupun grup-grup yang mengatasnamakan apapun, biar nggak mudah kena tipu. Itu aja. Orang nggak dikenal jangan direspon. Jangan direspon grup-grup yang tiba-tiba diundang dalam grup yang Telegram tidak gitu. jelas, udah langsung lock out aja. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Rama, Obas, Dika Iya. sudah ada di podcast. Mudah-mudahan ini mencerahkan karena cuma edukasi yang bisa kita lakuin. Kalau kita mau lawan Kamboja, ya silakan. Pemerintah kita mampu apa enggak? Saya yakin bisa. Dan oke, let's close. Terima kasih.